Saya kalau yang dimaksud itu logika. Jadi sama lah, logika itu adalah kayak Paulus, dia Tuhan kasih hidayah. Tidak percaya dia rasul palsu itu. Hujat, diskusi itu harus santun. Ya, Bukan itu, dari tadi kamu nggak percaya, seolah-olah kamu tahu siapa yang benar dituduhkan itu. Sekarang begini saja, di akhir zaman ada dua rasul yang dikenal, ya. Dengar dulu, bertahu ya. Sekarang di akhir zaman ada dua rasul yang dikenal, yaitu ya sesudah Isa alaihissalam ada dua, termasuklah Paulus satu bagi kalian, bagi kami Rasulullah. Jadi di antara keduanya, ciri-ciri yang diambil oleh ini Yesus, siapakah di antara mereka yang mendapatkan ciri-ciri ini? Itulah yang palsu. Di sini bukan orang awam kita pilih-pilih, bukan. Di sini ada dua yang menjabat sebagai rasul. Jadi di antara yang keduanya, siapa yang mempunyai ciri-ciri ini? Pakai dong otaknya, King, ya. Capek kali kami berdiskusi dengan Anda. Gak mungkinlah si logika kau bilang itu. Karena mengapa? Dia bukan rasul. Yang kita katakan ini rasul. Duanya rasul. Siapa? Si Paulus kau bilang satu lagi Rasulullah. Jadi yang mempunyai ciri ini adalah si Paulus. Jadi mau bilang apa kau lagi kalau bukan dia? Coba. Ya, sedikit mau menambahkan ya, King Richard ini sering menyampaikan cocok logi, tetapi orang Muslim selalu menampilkan data. Tolong Anda tampilkan juga data Anda yang valid gitu loh, Bang Richard. Terima kasih. Ya, silakan tampilkan data antitesisnya. Aduh. 9 ayat 15. Coba baca. Jelas di situ. Yesus nggak ada bahas serigala di sana. Rasul Paulus ya menyampaikan firman. Jelas, tidak ada masalahnya, Kin. Tidak ada yang bahas itu. Yang dibahas serigala yang buat itu siapa? Siapa serigala itu? Itu yang dibahas. Dia akan menderita. Iya, yang dibahas siapa ke serigala itu? Jangan malu-malu lah, jawab aja. Bukan, Anda lebih cocologi lagi. Tidak ada data, tetapi membantah siapakah itu serigala yang buas. Coba bantah. Bantah coba. Iya, bantah, Pak. Yesus memberikan ciri-ciri orang yang asli dan memberikan ciri-ciri yang palsu. Jadi sekarang ada dua rasul. Ada dua rasul yang diakui, ya. Ada dua rasul, tidak mungkin keduanya benar. Tentunya ada satu yang benar, yang satu ini palsu. Jadi kita lihat apa kata Yesus mengatakan tentang yang asli. Coba buka dulu Yohanes 16:13. Ciri-cirinya akan kita lihat. Ya, jangan kau bilang kami ini bernarasi-narasi. Ini kitab Anda. Kalau Anda tidak percaya, kenapa Anda jadikan itu kitab Anda sebagai keyakinan Anda? Kami tidak menyuruh Anda untuk keluar dari keyakinan Anda, bukan. Tetapi Anda telah mengingkari kitab Anda sendiri. Itu yang kami herankan. Anda berjuang mengingkari kitab Anda, sementara kami tidak ada pernah kami menghujat kitab Anda, ya. Di sini kami malahan membacakan kitab Anda biar Anda sadar. Anda saja mau muntah kan mendengarnya karena tidak sesuai, ya kan? Apalagi kami, ya. Coba kita lihat dulu yang asli itu yang mana dikatakan Yesus. Kita lihat perbandingan. Nggak mungkin lah kau bilang si logika rasul tertuduh salah satu, tidak mungkin. Karena kita kenal sekarang ada dua rasul, yaitu kau bilang ada Rasul Paulus dan satu lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak mungkin kemana-mana kita menuju. Jadi kita lihatlah dulu ciri-cirinya. Di antara yang dua ini, yang mana yang asli, yang mana yang palsu. Begitu, saudara King. Pakailah akalmu ya saudaraku, biar kita di sini nggak menular penyakit itu. Penyakit nggak tahu, aku kerasukan kamu ku tengok. Jadi kita tengok dulu, Bang Ben. Kita tengok dulu siapakah ciri-ciri yang asli dulu. Lalu siapakah ciri-ciri yang palsu. Karena hanya dua di sini kandidatnya. Tentu yang satu palsu, cuma satu yang benar. Ya, harusnya kamu mikirnya ke situ.
Ya, Coba udah, dulu Bunda, ya. saudara Jadi Ben. jelas Bunda ya. Saya pakai dalil Bunda. Coba kamu buka dulu. Kisah para Rasul 9 ayat 15. Buka dong di situ. Yesus jelas mengatakan, dia ini adalah Paulus yang menjadi alat pilihanku, menyampaikan firmanku Pernah, kepada tidak segala pernah bangsa, kepada Yesus raja-raja. mengangkat Dia akan Paulus. menjadikan- itu perkataan Perkenalan Yesus, Yesus loh. dengan Yesus Paulus, mengangkat ya dialog Paulus mereka sebagai rasul. menunjukkan tentang Kalian permusuhan. hanya cocok logi, Ya tidak ada Saulus, data Saulus, mengatakan kenapa engkau Paulus menganiaya adalah aku? nabi palsu. Yesus Itu tidak pernah adalah mengatakan. dialog antara dua yang Begitu, bermusuhan, Bunda. ya. Gimana sih, Emangnya Bunda? begitu cara Yesus Pakai data menubuatkan dong, pakai Paulus? dalil dong. Apakah Mana menurut datamu Anda, tunjukin? Saulus, Saulus, kenapa Aduh, engkau Bunda, menganiaya Bunda. aku? Apakah itu nubuat? Pakai akalnya. Jadi kalau kamu kenal Saulus itu siapa, bahkan Yesus sendiri menyatakan permusuhan dengan Saulus. Makanya katanya, Tidak ada Saulus, itu, Saulus, mana? kenapa kau Permusuhan dengan menganiaya Saulus, nggak ada. aku? Itu cocologi itu nggak ada perkataan Yesus. Apa? Nabi Agamamu palsu nggak Kristen ada. atau agama yang lainnya kamu? Gimana sih Bunda? Pakai data Bunda. Jadi kau Tunjukin begitu datanya mengingkari dong. Yesus. Pakai data. Lihat Dari itu. tadi Baca saudara Kisah Para Rasul Ben 9 sudah ayat 15. menunjukkan Baca datanya. dong. Kalian nggak berani baca kebenaran. Dari tadi Perkataan Yesus saudaraku langsung itu Ben jelas sudah mengarah kepada menunjukkan datanya. Paulus. Ya ampun, gimana sih? Aku lebih tahu dari kalian. Ini kitab aku. Kalian hanya Tanya menafsirkan dulu ya, udah cocologi makan obat aja. tadi. Jadi logika itu adalah seperti Paulus Udah makan saat obat tadi. sekarang. Jadi dia sadar apa yang dilakukan itu adalah salah. Jadi seorang muslim harus memahami kitabnya. Jangan menghina sesembahan orang Bahkan lain. Yesus Karena engkau mengatakan akan batangnya balas itu menghina Allah tidak dengan jauh di luar manisnya dek. batas. Weh. Itu. Jadi logika Weh. itu sadar sekarang. Weh. Tuhan kasih hidayah, Bang. Semua Jadi gitu alibi lah. Paulus Dia adalah adalah Dia adalah mengingkari contoh buat saudara Yesus. muslim. Semuanya alibi Dalam Paulus menyampaikan, dalam mengingkari berdebat, Yesus. dia harus Ya. sopan, nggak menghujat. Gitu Bunda. Saya tidak menghujat, makanya makanya Anda sadar kok Lihat dibacakannya tulisanku, Bibelku, kok aku ya. dihujat. Kalau Cuma, begitu Bibel waduh, Anda yang menghujat Anda, bukan hujat nomor saya. satu, Bunda. Sadarlah wahai King, sekolahmu tinggi ya, tetapi kamu Gimana membaca sih? tidak bisa memahami. Ya, bahkan matematika kamu saja 1 tambah 2 sama dengan 1. Anak-anak TK bertengkar loh sama kamu kalau tanya jawab tentang matematika yang 1 itu, ya. Salah Jadi Bunda. kan kalau ku Sadarlah. bilang, orang jahat sekalipun aku juga sadar. kasih hidayah, bisa sadar dia. Kamu- Jadi, logika itu yang Yang tadinya ada perhujat, sekarang ada dia 2 kasih pilihan hidayah ke rasul, dia. yaitu Akhirnya dia pakai sadar. akalmu ya. Ya kayak gitulah, kasihan Pakai dia. akalmu, 2 rasul sesudah Isa alaihissalam, yaitu kalian anggaplah Paulus 1 lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ciri-ciri yang diberitahukan oleh Yesus tentang Betul. yang akan datang kebenaran itu, ada ciri-cirinya, dan yang palsu itu ada ciri-cirinya. Jadi kandidat ini hanya 2, bukan banyak. Kita lihat dulu ciri-ciri yang dikatakan Yesus itu terdapat pada siapa. Siapa yang membawa kebenaran itu, dan siapa yang dikatakan Yesus sebagai rasul palsu. Maka akan nampak jelas terpampang di situ bagi orang yang membawa akal, kecuali tidak berakal. Itu aja. Mantap. Pakai akal Bunda. Baca dong 109 ayat 15. Baik, saya ikutin dulu. Izin Bunda ya, saya ikutin. Paulus sebagai iya. rasul. Di kisah para rasul berapa? Bang Dalbo. Iya, kisah rasul berapa? Saya ikutin kau. Baca kisah para rasul 9 ayat 15. Baca. 15 sampai 16. 16 ya. Baca dong, baca. Ya baik. Tunjukkan host, kasih besar. Iya, Kita ada sabar. Karena Anda Ada tidak bukti. berani tunjukin, maka Iya. kisah para rasul 5 sampai Kisah pasar Rasul 9 ayat kenapa mau 15 sampai dipenggal-penggal? 16. Jangan dipenggal-penggal. Yesus 15 Baik. sampai 16. Yesus Di berkata dalam kepada Ananias adalah gimana muridnya. nih orang? Kisah para Rasul 9 ayat 15 sampai 16. Ayo. Kenapa Kisah mau para dipenggal, Pak? Bukankah ini satu 19. perikop mulai dari 1?
Oh, sampai atas ya? Iya, sampai atas. Lebih kata bagus lagi. Yesus. Ayo, Ini. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Ya, terus baca. Apa kata Ya. Yesus? Menurut Bible ini, karangan Paulus, akulah Baca dong. Yesus yang engkau aniaya. Pernah tidak? Tunjukkan datanya di mana Yesus pernah dianiaya oleh Paulus. Iya, Paulus membunuh pengikut-pengikut Yesus. Di mana? Di Itulah situ dengan dikatakan menganiaya membunuh pengikut Yesus. Di sini Iya. kata Yesus, Apa akulah bedanya? Yesus yang engkau aniaya. Aniaya. Di Iya, mana Paulus kan pernah membunuh menganiaya pengikut Yesus? Analoginya contoh, Dalbo ya. Ya. Anda punya anak dipukul sama tetangga, ya kan? Sama tetangga. Itu sama dengan Anda dipukul kayak Baik. gitu. Gimana sih itu Baik. analogi sederhana? Oke. Gimana sih? Anda Baca tidak dari mampu atas, menunjukkan ayo. data. Baik, saya tunjukkan lagi satu. Itu dari atas. Iya, Katanya saya satu tunjukkan perikop. lagi satu. Oke, saya tunjukkan. Baca dari atas, Iya, Bang. iya. Sabar, dengarkan. Kata Yesus di dalam Matius 24-23 pada Iya, waktu tadi itu, di tunggu seberang dulu. kita Sabar. Apa kata Yesus? Di seberang Pada yang waktu tadi, itu, yang ke Matius. dengarkan ya. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Siapa yang mau dipercaya di sini? Siapa yang bohong di sini? Yesus atau Paulus? Karena Yesus mengatakan, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, ya, lihat Mesias ada di sini atau Mesias yang ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Selamat datang di kebetulan. Siapa yang bohong? Pertanyaannya saya, siapa yang bohong? Pertanyaan saya, siapa yang bohong, Pak? Yesus Tadi kan atau kamu baca Paulus? di situ dikatakan. Siapa yang bohong? Mengapa engkau menganiaya aku? Kan Iya, di situ siapa yang bohong? Yesus mengatakan. Siapa Karena yang dia banyak bohong? membunuh Yesus atau pengikut Paulus? Yesus. Akhirnya Tuhan kasih hidayah, Bang. Iya, Ada siapa salahnya yang lah. bohong? Kalau orang yang berdosa penuh dengan dosa. Pahami pertanyaannya. Siapa yang bohong di begitulah sini? Logika kan sadar dia udah melakukan suatu Iya, kesalahan. terserah. Siapa yang bohong, Dia Pak? berubah, Jujurlah ya padaku. kan? Tuhan kasih pengampunan. Siapa yang Kan bohong? salahnya Karena lah. Yesus berkata, Bang Ken, dengarkan dulu lah. Karena Yesus Iya, berkata apa? begini, Pak. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Cul. Pertanyaan saya, siapa yang bohong? Apakah benar Yesus di sana? Kalau memang Yesus ketemu di sana, berarti Yesus ini pembohong. Dalbo, Silakan. itu bukan untuk Paulus, Dalbo. Itu Weh, nabi-nabi palsu ini yang pernyataan lain. Yesus pada waktu itu, jika orang berkata Iya, kepada tapi kamu, bukan lihat kepada Mesias Paulus, ada di sini kepada atau nabi Mesias palsu. ada di sana, jangan kamu percaya. Saya lebih percaya Yesus, Pak, dibanding Paulus. Nah, pertanyaan Begini, saya Dalbo, ya. kepada Anda, membawa di Kisah Para Rasul 9, ya, pertanyaannya, siapakah yang bohong? Yesus atau Kakanda Paulus? Silakan dijawab. Oke, gini Dalbo ya. Kasih contoh saja lah ya. Coba tunjukkan di mana pernyataan Baginda, ya, salah satu pernyataan Baginda bahwa Paulus adalah nabi palsu. Tunjukkan Tidak di Al-Quran, ada Nabi Muhammad di tinggal itu. hadis sahih Tidak atau ada, hadis tidak dhaif juga, ada. coba tunjukkan. Pertanyaan saya, siapakah yang bohong ini? Jangan-jangan Ya, Paulus bertemu nggak dengan ada, Lucifer. Bang. Kenapa kalian Jangan-jangan dia bertemu dengan bintang timur. Karena yang muncul itu adalah bintang timur. Bintang timur itu adalah Lucifer, nenek Lucifer. Kamu diam dulu, aku kan bertanya, di mana ada nggak pernyataan Baginda mengatakan Kenapa bahwa kamu Paulus ini adalah kagak nabi nyambung? palsu?
Saya sendiri yang memberikan Anda akal untuk berpikir. Bahkan ya, Betul, bahkan betul. dalam Al-Quran ya, bahkan dalam Al-Quran tertulis ya, bagaimana Nabi Muhammad membawa firman bahwa Isa alaihissalam itu bahkan meluruskan kembali setelah dibengkokkan oleh umat Kristen ya. Nggak ada bunda, nggak ada. Ya, kalau Nabi Muhammad dalam Al-Quran bahkan dijelaskan bagaimana mereka itu telah memfitnah Yesus. Ben, mute dulu ini si Kin ini, enggak mau mendengar dia. Ya udah silakan. Nabi Muhammad tidak ada menyatakan seperti itu, tetapi Yesus yang memberikan. Tidak ada, tapi Yesus Pak, Yesus yang punya otoritas karena ajarannya Yesus yang diacak-acak. Nabi Muhammad dengan Paulus enggak ada urusan, tetapi Yesus berurusan dengan Paulus karena Paulus mengacak-acak ajaran Yesus. Coba Anda buka di dalam Ibrani 6 nomor 1, apa kata Yesus di situ, lalu di apa ya? Di dalam Efesus 2:15, Paulus ini mengacak-acak ajaran Yesus, maka Yesus memberikan satu nubuatan ya, ketika dia masih ada di muka bumi, dia memberikan ya peringatan. Apa kata Yesus? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini pernyataan Yesus. Siapakah serigala yang buas itu? Ternyata di dalam Kejadian 49:27 suku Benyamin adalah serigala yang buas. Lalu di Roma 11 nomor 1, siapa yang mengaku suku Benyamin? Paulus. Ini Anda harus pahami. Lalu Anda bawa di Kisah Para Rasul 9 nomor 16-15 tadi, Paulus Yesus sendiri yang membantah, bukan kami. Apa kata Yesus di dalam Matius 24:23? Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Siapakah yang mempunyai tanda-tanda itu? Semuanya itu ada di dalam diri Pak Paulus. Selamat datang di Kebetulan. Kalau Anda mau bantah argumen saya, silakan. Gunakan pakai data, bantah pakai data. Itu baru akademik. Udah giliran aku ya. Silakan bantah, jangan nangis. Tunggu Dalbo, gantian kita Dalbo. Iya, Kan silakan. ada yang kepanasan. Jadi kan jelas di sini dikatakan tadi ya, bahwa Yesus mengatakan jelas loh dalilnya di Kisah Rasul 9 ayat 15. Tadi kamu nggak mau bacakan, kamu bacakan yang di atas. Itu Baca dong dong. Kisah Rasul 9 ayat 15. Ayo tunjukin dong, kasih besar supaya kalian tahu bahwa itu adalah perintah Yesus untuk kepada Paulus dan dia mengangkat Paulus sebagai rasul. Baca dong. Kenapa kalian nggak berani ya tampilkan tadi? Sudah dibaca Kisah tadi Rasul Pak. 9, Anda sendiri ayat tidak 15 mampu sampai 16. membantahnya. Dia adalah Sudah alat dibaca. pilihanku Bang Dalbo. Ya, dia Ya menjadi baik, saya kepada bacakan. Ananias. Di mana? Pergilah, Saya bacakan. karena dia adalah alat pilihanku. Iya, Ananias kan di berbeda mana? Yesus. Di mana? Ya ampun. Tadi aku Tunjukkan bilang Ben, Kisah Para supaya Rasul dia 9 puas. ayat 15. Coba baca. Tunjukkan. Diperbesar ya supaya dilihat semua ya. Iya, nggak masalah Pak, nggak masalah itu. Di bawahnya Karena 360. iya, sabar. 365. Nggak usah jual Ya. kacang, bos. Nggak Iya, usah jual sabar. kacang, Tunjukkan bos. aja Ben. Perbesar dong, perbesar. Iya, tunjukkan aja. Ayo, kalau Karena di berani, sini ada perbesar. dua kebohongan. Perbesar. Tidak mungkin kedua-duanya itu benar. Iya makanya Iya, perbesar tidak dong. mungkin Pak ya. Iya, iya. Ya tunjukkan aja Ben. Kisah Para Di Kisah Rasul Para Rasul 9. 9:15 karena ini hanya mau memenggal-menggal ayat. 9 Tidak mau membaca. 9 ke berapa? 9:15. Padahal dia bisa open cam sendiri loh. Tapi Nggak manja. malu dia kalau masih ada di bawahnya, tapi saya nggak ke situ manja nanti. ya. Ya udah aku kalau mau aku buka ya secara utuh mau. Bentar Silakan ya. sampai 22. Di situ ya. timbul pertanyaan kalau sampai 22. Karena ada saksi tetapi buta. Saksi melihat tiba-tiba buta. Tetapi ada saksi mendengar tiba-tiba tuli. Yang mana yang Baca aja nih. Nah. Bro,
Tunggu aku buka. Aku buka ya. Kamu dengar ya, aku buka Alkitabnya langsung ya. Ya, silakan. Sabar. Kalian perbesar dong layar aku dong, perbesar dong. Iya dong. Buka aja dulu. Ayo iya kita diskusi, gitu dong. Iya dong. Nah. Sabar dong. Nah, Ya, silakan dong. nah gitu dong Dalbo. Iya Perbesar, dong. Dalbo. Mana? Kok dicoret-coret? Nah, itu wah, coret-coret pula. Kenapa aku nggak kelihatan? Bagaimana aku mau Ya, baca nih? silakan. Di aku kok nggak muncul bang. Wah, mungkin Roh Kudusnya lagi lari. Ya, Nggak jangan gitu muncul. lah. Apanya yang nggak muncul? Kok di layar aku nggak muncul? Muncul. Wah, ini orangnya ini. Muncul ya? Udah ya, muncul ya? Muncul ya? Ya, Muncul. muncul. Ya muncul dahinya. Ya baca, mana nggak ada muncul? Nggak ada Belum, muncul tuh. buka. Nggak ada Udah ya? gambar. Buka. Belum nggak ada Udah ya? gambar yang sekarang. Yang tadi ada, yang sekarang nggak ada. Nah, Nah. nah kenapa nih? Kenapa layar aku nggak berani dikasih muncul nih? Aku baca yang Ini apa? Lah itu ada. Alasan aja ini orang. Kok curang sih? Loh, Jangan curang ditutup lah. lagi. Jangan curang lah. Aja dulu bangkin. Ini Kristen ini jiwa-jiwanya jiwa pendusta ya. Teman-teman Iya, di bawah, ya tunggu dulu. Teman-teman di bawah, layarnya Sikin ini gede atau kecil? Ya tapin lihat di bawah. Tuh sudah muncul katanya. Nah kenapa ditutup lagi dasar? Gimana sih? Coba aku keluar dulu ya. Aku Nggak usah ya. keluar. Tuh itu saya bacakan. Sementara ini berkobar-kobar hati Saulus kan itu. Dasar, aduh. Coten. Emang dongo apa pura-pura dongo? Karena ada tampolannya di situ. Ada. Ya, silakan. Naikkan lagi, anak orang, bapak orang. Itu ada Pak Toko. Nih, kan di sini Bapak dikatakan, Toko ini, kan di sini orangnya, ya. dikatakan maka Atau nanti bangun rumah sakit. rumah sakit. Mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Di Kisah Para Rasul 9 nomor 7. Nah, di Kisah Para Rasul 22 nomor 9, dan mereka menyertai aku, memang mereka memang melihat cahaya, tetapi suara dia yang berkata kepada tidak mereka dengar. Udah, berbesar. Nih, judulnya aja udah Saulus bertobat tuh, judulnya tuh. Iya, nggak Oke apa-apa. ya. Udah ya, jelas ya. Itu salah tulis, Pak. Saulus berobat itu. Saulus bertobat. Oh, berobat. Oh, bertobat, bukan berobat. Ya udah baca aja Pak. Bacain ya. Mungkin. Silakan dibaca aja. Bacain ya, pegangan. Iya, Jangan iya, ada yang baca. tergoncang, pegangan. Iya, Oke ya? baca. Mulai Ya, dari oke. 1. Iya, aku baca ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengecam dan membunuh murid-murid Tuhan yang menghadap kepada imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia akan menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat di kota itu, tiba-tiba cahaya memancar. Tuh, Tuhan kasih hidayah kepadanya dari langit dan mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan terdengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana engkau pergilah ke dalam di sini sebentar. Pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Tuh, disuruh masuk ke dalam kota Damsyik. Maka termangu-mangu teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat. Ya, tuh ada pengikutnya ya bersama dia ya. Tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu
lalu matanya membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka menerima, mereka harus menuntun dia. Langsung harus sakit dia ya, menuntun Bang, ya? masuk ke dalam dansi. Diam dulu Benny, sabar. Kemudian harus 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Ayat 10, di Damsyik ada seorang yang murid Tuhan bernama Ananias. Ini muridnya Yesus nih. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah dia di rumah Yudas, seorang dari Taurus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa di dalam, dan suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Nah, Paulus berobat kan, bukan bertobat, berobat dia. Makanya saya bilang, Paulus itu berobat, bukan bertobat itu. Diam dulu. Tuhan, banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaklah kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Ini yang jadi rujukan sekarang ya. Kalian pegangan ya, jangan tergoncang ya. Ini perkataan Yesus ya. Tetapi firman Tuhan kepada Ananias, pergilah, sebab orang ini, Paulus ya, adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri yang akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ, ke rumah ya, masuk ke rumah itu, ia menumpangkan tangan ke atas Saulus tuh ya. Jadi Ananias berobat dia sama Ananias. Yesus ya. Kiranya Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Tuh, penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat, dan ia bangun lalu dibaptis. Paulus dibaptis, dan setelah itu makanlah, pulihlah kekuatannya. Selesai. Jadi Paulus itu adalah alat pilihannya. Baik, alhamdulillah. Makanya Sudah. kalian jangan kecolok lagi ya. Oke, sudah. Akibat dia mengarang-arang, Saya mau akibat dia menampilkan mengarang-arang juga. cerita, maka dia buta. Waduh. Oke. Jadi dia sudah bertobat. Oke, sudah. Selesai Sudah, ya. giliran Oke, saya. silakan. Alhamdulillah, tak bongkar, tak obo-obo ini Paulus. Ya baik. Yang pertama, Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 3, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ini cahaya loh. Bisa tidak pahami cahaya itu siapa? Itu adalah bintang timur, Lucifer, nenek Lucifer. Nah, kenapa demikian? Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 24:23. Apa katanya? Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Jangan kamu percaya. Di manakah itu bintang timur? Adalah cahaya di 2 Petrus, ya, di 2 Petrus 1:19. Di situ dikatakan bintang timur itu adalah cahaya gemilang, menyala bosku. Nah, di sini ada 2. Yang pertama, apakah Yesus yang bohong atau Paulus yang bohong? Karena Yesus sendiri menyampaikannya, ya, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Yesus sendiri yang mengatakan jangan dipercaya. Karena itu bukan saya, bukan saya. Nah, di sini gabrulnya
Di dalam Kisah Para Rasul ya 9, apa katanya di situ jawaban Yesus? Aku Yesus yang engkau aniaya. Kapan Yesus dianiaya oleh Paulus? Enggak ada data ya, enggak ada. Kamu nanti membawa dia membunuh murid-muridnya. Kenapa Yesus ini berliku-liku berbicara? Sedangkan Yesus ini mengatakan di dalam Matius 24:23 apa katanya? Jangan dipercaya Pakin, karena Paulus itu adalah pendusta. Ada dalilnya. Itu tadi Anda tunjukkan dulu Pak, siapa yang bohong di antara di Kisah Para Rasul 9 dengan Matius Matius 24:23. Siapakah yang bohong? Apakah Yesus yang bohong atau Paulus? Yang mana harus dipercaya? Karena Paulus ini memang bertentangan dengan ajaran-ajaran Yesus. Kenapa demikian? Yesus ketika ditanya oleh orang-orang Saduki perkara hukum utama, apa jawaban Yesus? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Datang Pak Paulus menyampaikan, sebab itulah marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Ini Paulus mengajak untuk meninggalkan ajaran asas pertama yang diajarkan oleh Kristus. Apa ajaran Yesus itu pertama? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan sadar dan dasar kepercayaan kepada Allah. Jadi tidak bisa lagi dipercaya Allah, kata Paulus, bukan kata Yesus, tetapi Yesus berkata, ya, jangan percaya Kin kalau ada jual-jual nama saya di sana di sini. Jangan dipercaya, itu adalah nabi-nabi palsu atau serigala yang buas. Nah, Paulus ketemu siapa sebenarnya? Apakah Lucifer atau Yesus itu sendiri? Apabila dia bertemu dengan Yesus, sungguh-sungguh bertemu dengan Yesus, berarti Yesus pembohong. Selamat datang di kebetulan. Silakan. Kin, siapa yang bohong? Yesus atau Paulus? Udah giliran aku itu ya. Giliran kamu. Ya. Silakan. Tolong, yang lain pegangan, jangan ada yang tergoncang, oke? Kamu yang pegangan jawab. Banyak yang kepanasan tuh. Jadi gini, ini tadi kan sudah jelas aku katakan ya. Yesus mengatakan di situ di Kisah Para Rasul 9 ayat 15, pergilah sebab orang ini adalah pilihanku. Jelas sekali sudah merujuk kepada Paulus, dikatakan langsung lewat Ananias. Jadi di situ Paulus juga dibaptis, dia sudah sadar. Baptis adalah tanda pertobatan. Itu baptis itu ya, dengar ya. Jadi jelas dikatakan itu perkataan Yesus langsung kepada Ananias dan kepada Paulus. Mengapa engkau menganiaya aku? Tadi kan aku udah bilang alegori. Ya kan memang Yesus tidak pernah ketemu dengan Paulus. Tapi Yesus sendiri mengatakan itu bukan dia. Bukan tergoncang kan. Kenapa juga dilanjutkan sedangkan itu bukan Yesus? Makanya Bunda Apapun pegangan ceritanya dong. itu bukan Yesus, King. Aku udah kasih lihat kan Nyadarlah tadi nyadar. Pasti ada yang tergoncang nih, pasti ada yang tergoncang. Udah pegangan lah, Bunda. Iya, dijawab Para aja tergoncang lah. kami yang kamu ceritakan itu Lucifer, bukan Yesus yang mengatakan kepada Ananias. Bunda, sabar. Pahami pegangan. pertanyaannya Pak Kin. Malu dong. Di sini ada Pertanyaannya Dalbo di ini, sini. Anda- Sudah disekat kamu, sudah disekat. Sedangkan yang yang dijumpainya Lucifer. Kenapa kau bilang pula Yesus? Udah disekat, nggak ada Ini, kelanjutan izin cerita dulu, itu. Bunda, izin dulu. Dia mungkin tidak mengerti pertanyaan saya. Pak Kin, pahami pertanyaan saya. Siapakah yang bohong? Karena ada kebohongan di sini, Pak. Tidak mungkin kedua-duanya benar. Apakah Yesus yang Anda tuduh bohong Dalbo, aku atau pakai Paulus yang dalil. benar? Silakan. Udah keluar dari Alkitab. Tadi kan aku bacain itu satu perikop tuh. Panjang banget kan cerita bagaimana Ini di Matius Paulus itu 24:23 ini gimana, Pak? Judulnya saja perikop di situ. Di selalu Matius bertobat, loh. 24:23 ini gimana? Yang Kepengetahuan lain tuh. diam dulu ya. Alkitab adalah sumber kebenaran Iya, tertinggi. sumber di Matius Jelas 24:23 dikatakan di situ. gimana ini, Pak? Paulus bertobat. Iya, mau Aduh, bertobat ya itu kan Allah. ceritanya. Tetapi Yesus memberikan
Di sini pernyataan di dalam Matius 24:23. Siapa yang mau dipercaya? Apakah Paulus atau Udah ya, Yesus? udah ya. Ya udah, Silakan. udah. Biarin aku lah. Ini topiknya dari Jangan tadi. diganggu dulu Darbo. Kamu gimana sih? Gantian Jawab dulu dong. lah. Ya, Makanya. silakan. Kok kamu juga jadi tergoncang? Santai lah. Mana tergoncang? Saya lebih kuasai Bible dibanding Kamu agak Anda. berat nih. Memang pasti ada yang tergoncang ini. Ya, lanjut. Siapakah itu? Ketemu Paulus. Siapakah itu yang ketemu dengan Paulus? Silakan. Iya. Jawab, Jadi yang Bang, ketemu jawab. dengan Yesus itu tuh. Kenapa nih Benny lagi nih tuh? Santai lah bro, santai. Pegangan makanya yang kuat supaya nggak jatuh. Udah ya. Jadi Iya, yang jangan ketemu nangis. dengan Yesus itu adalah cahaya. Yesus di situ jelas mengatakan ya, suatu sinar. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya kan, kalau kamu berdalur mengatakan kapan Yesus bertemu dengan Paulus? Ya tidaklah, Yesus sudah di atas, sudah di surga, tapi dia datang menampakkan cahaya kepada orang yang jahat, si Paulus ini, si pembunuh, ya banyak menganiaya pengikut Yesus. Jadi di situ ibaratnya alegori seperti tadi kan aku bilang Dalbo, kalau anak kamu dipukul sama tetangga, itu kan ibarat seperti kamu juga dipukul sama dia, kan kayak gitu. Pengikut Yesus dipukul, dibunuh, malahan. Jadi Anda nyatakan di situ Kayak cahaya. gitu, jelas Cahaya ya. sekali. Aku udah baca. Konsisten kau. Dengar Ya, dulu, yang Dalbo. ketemu Nanti dengan dulu. Paulus itu Kamu cahaya ya. tadi- Oke. Kamu tadi 15 Lanjut. menit. Ini aku baru 2 menit nih, belum selesai. Masalahnya kamu Sabar. tidak jawab. Diskusi dong yang adil supaya di Iya, sini- iya, supaya jangan kita nangis. kan dinilai nih 285 juta orang Iya, di bawah iya, dia, iya. kan? Jangan nangis, Ya, tapi gitu dong. ya silakan. Ya, biar rame juga. Kalau aku ngomong kan jadi rame, jadi panas Iya, juga orang di bawah. iya, jangan Jadi nangis, penasaran Pak. Semua kan. Gitu. Jadi makanya jangan coba-coba naikin oteng yang pintar. Oh, pintar bohong. Talbo. Pintar menipu Lanjut, seperti lanjut, ular. Gin. Licik seperti Saya Lanjut, ular. lanjut. nggak sabaran ini menunggu jawaban Anda. Pintar Siapa yang ngakak bohong? ya, pintar Yesus atau ngakak. Paulus? Itu banyak nih yang tergoncang, makanya aku Jangan, bilang lanjut tadi. aja. Lanjut. Benny. Baru Anda diam. Udah, Lanjut. diam ya. Diam. Pintar, Jadi jelas berobat tadi ya, kita Bang. baca satu perikop judulnya saja di situ mengatakan Paulus bertobat. Itu sudah jelas, itu dikisahkan, ditulis secara rinci di situ bagaimana dia mau pergi ke kota Damsyik dalam perjalanan, ya kan? Akhirnya ketemu dengan cahaya, terus ketemu dengan Ananias muridnya Yesus untuk pergi mengurapi si Paulus ini, terus dia diurapi dan dia bertobat, dia dibaptis. Yesus jelas mengatakan dia ini adalah alat pilihanku yang akan memberitakan firmanku kepada segala bangsa, ya kepada Baik. raja-raja. Sudah. Dia akan menderita. Itu jelas Yesus mengatakan. Kalian tuh hanya cocok ambil Oke. ayat sepotong-potong ya tentang nabi palsu, serigala berbulu domba. Itu kalian cocologi ke Paulus, itu jelas salah. Sedangkan di Al-Quran sendiri baginda nggak pernah menyatakan Paulus itu nabi palsu. Berhati-hatilah ke nabi palsu. Ya kan baginda kan orang apa yang dikatakan baginda kan dari Allah. Kenapa kalian lebih pintar dari baginda semua? Nggak ada Sudah perkataan curhatnya di ya. Al-Quran Sepertinya kata kamu ini nanti. sudah Baginda kehabisan mengatakan Paulus nabi palsu, tipu-tipuan. nggak Baik, ada. dengarkan. Nggak ada peringatan. Tadi Anda dengarkan Pak. Kenapa? Dengarkan. Itu jadi Anda ini pernyataan lebih Anda. fokus kepada Pak Paulus, Ya, tetapi kalau Anda kalian tidak langsung mau kalau ada membaca baginda- pernyataan Yesus. Dengarkan. Anda lebih fokus kepada pernyataan Paulus, tetapi Anda menolak pernyataan Yesus. Gimana ceritanya? Ini Anda tadi mengatakan cahaya, bukan Yesus ya, tetapi berupa cahaya. Di sini di Yesaya 14:12, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Inilah bintang timur, siapa? Lucifer. Lucifer ini yang bintang timur. Di Greeknya Ben, saya yang bicara, Benny tampilkan Yesaya 14:12 di Greeknya. Greeknya itu bintang timur. Siapakah itu bintang timur? Supaya Sabda, Yesaya ya. 14:12. Lalu di dalam 2 Petrus 1:19, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang
bercahaya. Di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Bintang timur ini bercahaya Pakin. Lalu di Wahyu, apa kata Wahyu? Kata Yesus, aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gelang gemilang. Siapakah bintang timur itu? Ternyata Lucifer yang disembah oleh nenek Lucifer. Nah, kembali lagi, Anda ini menolak loh apa yang disampaikan Yesus di dalam Matius. Lagi-lagi saya kembali di geriknya, Ben, geriknya di bintang timur itu geriknya. Yesaya 14:12 kan? Iya, Yesaya 14:12 di geriknya. Bintang timur ini ya? Ya, bintang timur. Siapakah bintang timur itu? Nih. Siapakah dia? Mari kita saksikan saudara-saudara bintang timurnya. Nenek Lucifer. Itu di bawah, Ben. Itu di bawah, di bawah. Dapat pula dia. Begitu Bangkin kalau dialog. Bintang timur itu adalah Lucifer. Ya, menjelma seperti cahaya. Memang betul cahaya. Kenapa kami tidak percaya? Karena Yesus memberikan peringatan di dalam Matius 24:23. Anda nggak mau menerima pernyataan Yesus. Ini Anda membuktikan bahwa Anda itu adalah pengikut Yesus, pengikut Paulus, pentuhan Yesus. Karena Yesus memberikan peringatan pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan bermunculan. Itu paham? Nah, di sini Yesus lagi-lagi Paulus ditampol oleh Yesus itu sendiri. Karena kalau kita membaca di Kisah Para Rasul 9, kagak masuk akal, Pak. Di mana tidak masuk akalnya? Di situ kata Yesus, aku Tuhan, kata Saulus ya, Tuhan, siapakah engkau Tuhan? Wah, dia sudah tahu, panggil lagi, bertanya pula, ya, siapakah engkau Roma? Dia sudah tahu, malah bertanya. Apa kata Yesus? Menurut Bible, kata Yesus, akulah Yesus yang engkau aniaya. Pertanyaannya, sejak kapan Yesus dianiaya oleh Paulus? Ya, sejak kapan? Kan nggak ada data. Ya, terus yang mana bohong di sini, Pak? Apakah tunggu dulu, yang mana bohong? Terus nih. Iya, sabar, jangan nangis. Pertanyaan saya, antara Kisah Para Rasul dengan Matius 24:23, yang mana bohong? Apakah Yesus atau Paulus? Ayo, bintang timurnya itu sudah jelas tuh, Lucifer, nenek Lucifer. Silakan. Yang mana bohong? Udah giliran aku. Ya, giliran Anda, tapi jawab yang mana bohong. Udah ya. Jadi gini, diam-diam semua ya, pegangan semua. Sebentar dulu, sebentar. Ya Makanya Allah, semenjak Paulus dijadikan rasul, timbullah yang namanya penebusan dosa bagi yang merasa menerima dosa waris iblis. Ya, penebusan dosa karena mereka merasa mewarisi dosa iblis. Mereka bunuh, dikatakanlah dulu itu penebusan dosa karena manusia itu tidak membawa dosa waris kecuali iblis yang terkutuk. Makanya ajaran Paulus untuk menebus dosa iblis. Ya kan, begitu nyambung ya kan? Makanya ajaran Paulus adalah bagaimana caranya menista Yesus sampai sekarang, mengingkari Yesus. Ya, itu terbukti. Karena mengapa? Sedangkan si Paulus ya ajarannya semuanya menentang apa yang dikatakan Yesus. Bahkan ini kan sebentar Bunda, ini kan ya, bintang timur, ini Lucifer nih. Nah, kalau di Hebrew-nya ini diartikan di TB haleluya, yang kalian bicarakan haleluya itu loh. Kalian menyuruh kepada iblis ternyata.
menyeru kepada Lucifer. Ini nih, memuji-muji haleluya haleluya. Ternyata yang kali panggil tadi Lucifer. Iblis. Silakan Bangkin, tanggapi. Yang mana bohong antara Yesus dengan Paulus? Silakan. Siapa? Salah satu ajaran iblis, ya, wanita sundal akan masuk surga. Ya, itulah ajaran iblis. Dan ajaran iblis lagi, ya, untuk menista Yesus. Makanya umat Kristen kalau tidak menista Yesus, tidak ibadah bagi mereka. Karena kita lihat, ya, ibadah mereka adalah menyatakan apa-apa yang dikatakan Yesus adalah kedustaan semata. Karena umat Islam memuliakan Isa alaihissalam atau Yesus, tetapi mereka marah karena mereka merasa kalau kita memuliakan Yesus, mereka merasa tidak sempurna amal ibadahnya. Itu sekarang yang terjadi, ya. Jadi makanya mereka tidak setuju kalau Isa alaihissalam atau Yesus diangkat ke langit, karena mereka lebih setuju kalau Yesus itu mati terkutuk. Karena itulah yang paling besar pengabdian mereka untuk menista Yesus kepada iblis. Itu dan itu semua terjadi Bunda, fakta dan logika. Bunda, kan ada Abang Goto ini nanti. Ya, kita berikan dulu Ruang untuk Bang King, ya. Pak King. Ya, silakan Bang King. Bang Goto melengkapi argumen saya tadi, ya. Ya, Silakan Bang King. Silakan Bang King. Pahami pertanyaannya tadi, narasinya bahwa di antara dua dalil yang mana benar, yang mana kebohongan. Kan tidak mungkin kedua-duanya benar. Ya, dan tidak mungkin juga kedua-duanya bohong. Kan begitu. Pertanyaannya yang mana yang bohong nih? Apakah Yesus yang bohong atau Paulus yang bohong, kan gitu ya, Hose? Betul. Silakan. Nah, silakan Bang King. Masya Allah, itulah tadi kan aku udah bilang, kalau giliran aku itu kalian pegangan semua supaya tidak tergoncang. Ya kan, baru aku ngomong sedikit aja udah kesurupan. Nada suaramu yang tergoncang, King. Nada suaramu yang tergoncang. Biarkan dulu, Mbak. Ya, silakan. Aku udah ingatin tadi, pasti tergoncang. Memang agak berat buat kalian yang selalu menuduh Paulus nabi palsu. Jadi dengar dong, aku lebih tahu ini kitab aku. Kalian paham ya? Kalian itu hanya nafsir-nafsir sesuai pikiran kalian aja. Jadi udah ya, dengar ya. Aku ingatin lagi ya, pegangan yang kuat ya. Jangan tergoncang, apalagi kesurupan. Bunda ini ikat nih, supaya jangan jatuh dia. Sering jatuh dia. Lanjut, jangan curhat. Ya udah, giliran aku. Oke ya. Aku lebih tahu dong, aku lebih paham kitab aku lah. Jadi kita fokus langsung ya. Tentang cahaya, tadi kan kamu bawa-bawa cahaya ya, bintang timur ya. Ya kan? Di situ kalau Anda mengalihkan lagi tentang cahaya, di situ Yesus memang dikatakan adalah bintang timur ya, yang gilang gemilang keturunan Daud ya. Bintang timur itu di situ Yesus diumpamakan seperti cahaya. Yesus adalah sumber cahaya. Di situ dikatakan ya, dia adalah terang. Ya, Yesus adalah terang dan dia adalah sumber cahaya. Terus Anda mengkomparasi dengan iblis, Lucifer ya, memang dikatakan ya, Lucifer dulu itu adalah malaikat, pemimpin malaikat di surga. Haleluya, memuji-muji Tuhan. Tugasnya iblis dulu itu malaikat terang juga. Dia juga malaikat pembawa terang. Dia pembawa terang, tapi dia bukan malaikat terang. Ya, Yesus adalah sumber terang, sumber cahaya. Nah, kalau Lucifer adalah pembawa terang, dia haleluya, ya kata haleluya itu memuji-muji Tuhan. Tugasnya iblis dulu di surga adalah memuji Tuhan. Ya, tapi karena dia sombong ya, dia mau menyamaratakan. Kami tahu iblis itu dulu adalah ahli ibadat, tetapi dia sudah terkutuk. Ya, mempunyai dosa waris. Kita catat semua pernyataannya. Tetapi intinya Pak Kin, izin dulu Bang Kin. Intinya iya betul Pak, betul. Iya betul. Tapi poinnya ini belum kita dapat. Silakan dijawab Pak Kin. Iya, giliran silakan. Aku udah ya. Tapi ingatin sekali lagi ya, jangan tergoncang ya, pegangan yang kuat.
Ya, Iya, ini iya, pernah dijawab. sering jatuh mungkin karena pengaruh Ya, umur dijawab. Jadi dia nggak kuat pegangan, jadi sering Iya, dijawab, sering Pak. tergoncang. Makanya ingatin lah, oke? Nah, jadi Ya, gini ya. Dalbo. Jadi aku ingatin lagi, si Lucifer, iblis adalah malaikat pembawa terang. Ya, dulu tugasnya adalah memuji-muji Tuhan. Dari kata bahasa Ibrani Hallel, Hallel, yang diartikan sekarang itu kan Lama haleluya, kali sudah memuji tahu Tuhan. kamu semuanya. Sudah terkutuk dia, terkutuk. Aku udah ingatin dia dulu. Udah, diam ya. Dia sudah nyunsep, Bunda. Dengarkan aja. Dia sudah nyunsep, tidak mampu lagi jawab apa yang narasi saya. Udah ngomong Dia aku cari-cari diam. celah ini, Sekarang cari-cari dia- celah. Silakan jawab. Sesuai dengan Pertanyaan saya paham jawabannya tidak apa itu. pertanyaan saya? Malu dong, 325 Iya, juta pertanyaan saya paham umat tidak? menonton di bawah. Iya, Gimana pertanyaan sih? saya paham tidak, Udah Pak? ya, Apa udah ya. pertanyaannya? Jadi aku jelasin dulu tentang cahaya supaya kalian Tidak, paham. pertanyaan saya Anda Jadi, paham tidak cahaya pertanyaannya apa tadi dulu? yang kalian bawa-bawa. Ya gimana sih tadi kamu bilang Saya iblis itu saya juga. mengkanter Dan Anda aku jawab. supaya Anda tidak menuduh-nuduh Tidak ada Yesus. jawaban yang utuh. Ya diam dulu dalam kenapa kamu yang jadi ikut silakan. kesurupan gimana sih? Sabar, ya. Jangan, makanya emang kadang ketularan juga, biasa gitu ya kalian itu. Jadi iblis adalah malaikat ya yang memuji-muji Tuhan, haleluya. Tapi karena dia menyamaratakan dirinya dengan Allah, akhirnya Tuhan mengusir dia dari surga. Jatuhlah, makanya jatuh di kitab Yesaya tadi yang kalian bacakan, bintang yang jatuh. Itulah Lucifer, iblis. Memang itu dikatakan di Siapa yang Yesaya. mengaku bintang Dia fajar, tadinya- Pak? Ya, Siapa yang mengaku bintang fajar? kan aku dikatakan di kitab Wahyu, Yesus kan juga bintang fajar. Dia adalah sumber cahaya, dia adalah terang. Ya kan? Iblis juga waktu di surga, dia pembawa terang juga, pembawa cahaya. Dia memuji-muji Tuhan. Dia menyamaratakan dengan Tuhan, makanya dia diusir. Dia disebut Lucifer, ya si jahat itu. Nah, Jadi itu jangan yang ketemu samakan dengan Paulus. Yesus. Berbeda Itu yang ketemu dong. dengan Paulus, Pak. Jadi sebentar Dalbo, kamu ikut-ikutan ini juga kesurupan gimana sih Dalbo? Dalbo kamu itu host ya, kamu nggak usah ikut campur Dalbo Nah, saya harusnya. lawan debatmu, Ini kan ada saya. di sini ada Benny, ada Bang Ya, jangan Goto, nangis. ada Kencana. Pertanyaan Kamu saya, cuma mediasi Pak. aja, Pakin ada pertanyaannya. Idris, Begini, Pakin. Ustadz di Saya bawah. ulangi pertanyaannya. Sepertinya Anda ini nggak mau masuk apa yang disampaikan oleh Masya Yesus. Allah, Pertanyaan giliran saya, aku, Dalbo, di kamu antara diam dulu, di dalam kamu Matius 24-23, yang Bukan, mana Dalbo. benar? Sama Pernyataan dong. Paulus atau pernyataan Yesus? Itu pertanyaannya, Pak. Iya sudah aku jelasin, kamu bawa tadi tentang Lucifer, aku jelasin. Ya kan? Iya, saya menyatakan Dan itu. Saya punya disebut bukti, bintang punya timur. data. Nah, sekarang Anda percaya Yesus atau Kapan tidak? aku mau jelasin nih, kamu potong-potong. Kamu sabar dong, jangan ketularan sama Sebentar Bunda. dulu ya, beri Biar saya Bunda ada yang kesempatan. kesurupan. Kenapa kamu Baik ikut-ikutan? itu bentuk cahaya, Ya kan, bentuk mulai lagi, kodok pun dia mengaku-ngaku Udah deh, dia itu sekarang Yesus ngomong yang semua aja deh. bertemu dengan Aduh. Paulus. Sudah diwanti-wanti oleh Yesus bahwa itu bukan dia. Masya Baik itu Allah, bentuknya kodok, ya baik Rabbi. itu bentuknya terang benderang. Kayak gini Tapi sih. Yesus sudah wanti-wanti kepada para pengikutnya bahwa siapapun Bunda, dia yang kesurupannya jangan mengaku-ngaku lama-lama, sebagai Bunda, aku, giliran aku. itu adalah Bunda, jangan giliran kamu aku. percaya. Kenapa kamu lama banget sih? Itu Bunda, sekarang Bunda. poinnya. Kalau ku Bunda, bilang nanti Masya kau Allah. bilang seperti sinar, kalau kami bilang Lucifer, kamu nggak mau ya kan? Terlalu kejam bagi kamu. Seandainya Kan aku lah udah jelasin nanti, tadi. seandainya Bunda, lah jadi, Bunda. seandainya Bunda, anda bentuk gantian. kodok dia bentuk kodok Kesurupan mengatakan lama bahwa banget. berbentuk kodok. Poinnya sekarang host, Yesus gimana sudah host? wanti-wanti. Nggak ada host. Kalau ada yang mengaku-ngaku, jangan Tuh kau kan, percaya. aku udah Apakah katakan kamu saya- tidak punya akal? Pertanyaannya saya, izin dulu Bunda. Pertanyaannya saya, siapakah yang benar? Yang bohong di sini siapa? Yesus atau Paulus? Itu pertanyaannya. Udah. Nah, Udah silakan diam jawab. ya. Iya, aku tadi udah jawab. Aku ingatin lagi ya, awas ya. Jangan dipotong-potong ya. Baca dulu Jangan di ada Matius kesurupan 24, 23. Baca Nah, Darbo, coba. kamu juga jangan ikut-ikutan, Darbo. Iya, nah Kamu saya kan lawan mediator. dialogmu, nah saya menjabarkan itu. Iya. Saya menjabarkan, Masya Pak. Allah, Baca coba di dalam ini Matius ya, 24, kalian semua 27, ya. 23. Darbo, kamu jangan ikut-ikutan. Cukup Kok Bunda jangan aja yang ikut-ikutan, nah kesurupan. saya yang bertanya, gimana sih ini orang? Siapa? Dijawab aja, nggak perlu malu, Pak. Makanya kan aku
dia bilang jangan coba-coba naikin OOT Ya yang pintar ya. siapa dijawab? Udah diam dulu. Ya siapa? Ketawalah Saya- kau karena saya tahu Anda menangis. Udah. Saya tahu. Ya udah, sabar Saya dong, tahu, sabar. saya mengerti kalau Anda lagi nangis, keluarkan suara ini ketawa, tetapi hatinya nangis berdarah-darah. Nah sekarang siapa yang dikatakan di situ? Aku keluar aja deh. Kalau aku Baca keluar dulu, kan baca udah dulu, rame baca. nih, udah Kenapa kan nggak mau rame baca? kalau Aku keluar. Iya kan? Pasti kalian nggak ada terima OTN lagi. Astagfirullahaladzim. Kajian juga jadinya. Ya saya kasih Anda 1 menit, nanti dijabarkan oleh Bang Koto selanjutnya. Ya, saya kasih Anda 1 menit. Silakan, Tadi kan jangan nangis. pengikut cuma 200 nih sekarang udah 300. Iya, jangan nangis Ada, Pak. kan? Makanya Jangan nangis. naikin OTN yang pintar dia Iya, rame. nggak ada yang pintar. OTN dua Pak Sandi aja doang. pintar Pak, dia sudah tinggalkan Iya. Kristen Pak. Makanya jangan salah dong naikin OTN. Iya. Kalau pintar memang pintar bohong, pintar ngibul, tapi nggak mau jujur. Makanya, Dalbo, kamu salah Apa? pilih lawan ini Dalbo, benar deh. Coba Kamu baca, salah pilih tunjukkan lawan Ben. nih. Matius 24-23. Berani tidak Anda baca itu? Berani tidak Anda baca? Sebentar saya tampilkan ya. Berani Apa tidak tuh? Anda baca? Yang mana Siapa nih? pertanyaannya di sini Pak? Siapa yang bohong? Yesus atau Ulang-ulang. Paulus? Karena ini di sini ada Udah kebohongan tahu ini tadi yang Anda poinnya. sampaikan. Jangan diulang-ulang Dalbo. Kamu ada Nah itu 10 kali belum Anda ulang-ulang jawab. terus. Itu pertanyaannya yang Iya. belum Anda Kalau- jawab. Kalau orang pintar dia jelasin semua. Nggak kayak Bagaimana orang Anda mau bodoh. menjelaskan kalau tidak Anda mau baca dalilnya? Gimana juga aku mau jelasin kalian potong-potong. Ya baca Ah, dulu kesurupan baru itu jelasin udah- Pak begitu. Ini kesurupan dia. Kamu juga ikut-ikut kesurupan. Matius Gimana? 24 Kamu 23 bisa baca jawab. dulu. Siapa yang bohong itu? Yesus atau Paulus? Coba Nggak ada yang dibaca. Iya. Silakan dibaca Yaudah dulu ya. Pak. Ya Kamu dibaca. mengatakan siapa yang bohong? Yang nggak ada yang bohong. Apa yang Iya, dikatakan dibaca. Yesus itu benar. Yesus mengatakan tadi, inilah alat pilihanku yang akan memberitakan firmanku ke segala Ya bangsa. di situ lagi. Perkataan Ini Matius Yesus itu kan bukan kepada Paulus. itu surah-surah Paulus. Kenapa nggak mau baca Masya Allah. pernyataan langsung dari Yesus? Dalbo, giliran aku kamu motong-motong Iya, lagi. baca Kenapa dulu kau- ini baru jelaskan kepada Kamu kami. ikut-ikutan kesurupan. Cukup Kamu udah yang aja kencing. kesurupan. Ini baca Masya dulu kenapa sih ini orang? Dalbo. Nggak mau baca dia. Ya udah deh. Kalau kamu turunin aku pasti sepi deh. Room kamu pasti sepi. Enggak mungkin saya turunin Aku yakin kamu. pasti Tak sepi. permalukan kamu. Tadi itu Nggak cuma mungkin saya 200 orang turunin. loh. Sekarang udah hampir 400 loh. Iya Karena terserah mau makanya hampir kamu sejuta nggak ada ketemu urusan aku. mau 1 orang nggak ada urusan. Sekarang siapa yang Jadi, bohong? sebentar ya. Tunggu dulu Dari- Bunda Kencana supaya Sebentar saya saja tidak Nya, keroyok. sedang teringat saya. Dari Supaya kesannya tidak keroyok, diskusi Bunda. kita sekarang, ya kita ambil. Ah, saya tanya kau, saya kejar yang Yaudah, mana bohong gitu di dong. sini? Paulus atau Yesus? Nah, udah aku ngomong ya. Iya silakan. Dia mengkem. Udah ya. Nah, gitu dong. Jangan diulang lagi, ya. Jadi tidak ada yang bohong. Jelas ayatnya tertulis di Alkitab. Alkitab adalah sumber kebenaran tertinggi. Apa yang tertulis di Alkitab, itulah yang terjadi. Kalian tadi itu cuma narasi-narasi, cuma cocok-cocologi. Tidak ada yang menyebut di situ bahwa Paulus nabi palsu, tapi Yesus jelas mengatakan, Dibaca. inilah alat pilihanku yang akan di situ memberitakan lagi. firman Kenapa? ke segala Kenapa bangsa. pernyataan Yesus Anda tidak mau baca? Jelas itu dalilnya, Bunda Dalbo. Kenapa pernyataan Paulus Anda baca saja? Kenapa pernyataan Yesus Anda tidak mau baca? Aduh, pernyataan Paulus apa? Pernyataan Paulus? sebentar ya, pernyataan sebentar, Pak Yesus. Dalbo. Dibaca supaya kesannya tidak Bukannya keroyokan lagi, Bunda. Bunda. Aduh, Coba ya Allah. baca, ini pernyataan langsung Yesus loh. Iya, Anda Yesus tidak percaya mengatakan, Yesus? hati-hatilah kepada nabi palsu, tapi dia tidak menyebut Paulus di sisi Iya, baca dulu ini, baca. Kenapa malu baca? Jelas Bacalah. Yesus mengatakan berhati-hatilah kepada Ini nabi di yang Matius bukan itu. Ini Matius 23, 24
23 baca coba. Di situ tidak ada disebut Paulus. Iya, tidak ada, dibaca dulu. Coba mana dikatakan Iya, Paulus? dibaca, nggak ada menyebut, nggak ada disebut. Dibaca coba. Cocokologi dong, nggak boleh Dibaca, lagi Pak. baca Alkitab dicocok-cocokin Kenapa dong. nggak membaca pernyataan Yesus? Betul. Bahkan sampai 24 ini host. Coba. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, janganlah kamu percaya, kata Yesus. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, Mana di situ disebut Paulus? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Siapa yang Kalian mau cuma bertemu cocokologi Yesus? aja kan? Tidak Itu nggak boleh ada, gitu tapi dong. Paulus mengatakan- Menafsirkan Alkitab sesuai dengan pikiran Anda. Sudah Ya, jelas coba Anda dikatakan baca, itu. Pak, baca, coba Janganlah Anda baca. menafsirkan Paulus Alkitab itu sesuai kan dengan rasul, pikiranmu. bukan nabi. Ya Maka dibaca kalian dulu harus ini diikuti Pak. dengan Kalau Roh Paulus itu Kudus. rasul nggak Kalian masalah. tidak diikuti Terserah Roh Kudus, Anda, kalian tetapi nggak tampilkan paham. datanya. Dibaca dulu. Siapa yang Tidak ada bohong? dikatakan di Siapa situ yang bohong? Paulus. Yesus atau Paulus? Nggak ada Ini Yesus dikatakan yang ngomong. Paulus. Oh, Kalian Yesus cuma yang bohong. cocokologi, saudaraku. Iya, Saya Yesus katakan berarti Yesus Yesus bohong. bohong. Kalau Paulus, Yesus Paulus itu terbalikan rasul. kitab-kitab suci. Kalian sesungguhnya kalian akan dilaknat oleh Allah dan kalian termasuk Kenapa orang-orang Anda yang tidak mau Yesus baca sudah masalahnya? bernubuat itu akan datang jelas nabi-nabi dikatakan palsu. baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Kenapa, Kin? Kenapa Anda tidak mau Kalian baca? ini semua orang yang tidak beruntung terbalikan kitab Wah, suci. nggak mau baca Kinnya ini. Nggak boleh gitu Kin, lah. kenapa nggak mau baca? Karena Allah ini sudah pernyataan mengatakan Yesus itu. loh. Surah-surah Paulus Sesungguhnya dipercaya. kalian Pernyataan tidak Yesus ada. ditolak. Dibaca Gimana sudah ceritanya jelas. nih? Kalian adalah orang-orang yang mungkar. Iya, dibaca dulu. Itu dikatakan Di Allah dalam SWT Matius kepada 24, 23. Kenapa kamu nggak mau baca? Dibaca dulu lah. Tuh kan, aku baru lihat tuh. Baca poin aku dulu, sudah 153. jangan nangis, Ya karena Allah, terbongkar ya Rabbi. sudah. Bukan, berarti Jangan nangis. Tuhan ini yang nggak kasih aku gizi. Dibaca Aduh, dulu aku di udah dalam dulu Matius siapa nih yang 24, sini? 23. Bacalah. Jangan. Terima kasih ya sama. Iya, baca. Apa, Kenapa? aku meme, Ini aku dikasih sama ditolak pakai Yesus. gini, meme. Aduh, terima kasih. Ya. Lari dia mau lari, Kalian nggak mau baca. dikasih Tuhan. Karena di sini Anda sampaikan ada kebohongan, Kalian kasih tahu ada kasih kebenaran. Tuhan. Tidak mungkin kedua-duanya benar. Kalian cuma dikasih Kenapa satu tidak mau pasal baca, ya. Pak? Ya Allah ya Rabbi. Iya, bacalah. Malah kesurupan, disuruh baca, nggak mau. Dibanding kalian semua. Iya, di mana baca dulu, Bagi Pak? aku Di dalam diberkahi. Matius 24, 23. Baca itu, Pak. Kenapa Bapak ini menolak Yesus? Katanya Pak mentuhankan Yesus, tetapi tidak mau membacanya. Ya, coba dibaca lah. Kalian sesungguhnya kalian orang-orang yang Iya, bacalah di Matius 24, 23. Dibaca. Kalian semua. Sadarlah Enggak mau bertobatlah baca dia. kalian. Padahal ini langsung Yesus loh yang menyampaikan. Ketika Paulus karang-karang, dia terima. Ketika Yesus yang menyampaikan, dia tolak. Lucu ini orang. Kenapa kamu nggak mau baca? Di dalam Matius 24, 23. Kenapa tidak mau dibaca? Dalbo. Iya, Tadi kenapa suara tidak mau aku habis baca? di Dalbo kalian nih benar-benar deh. Aduh, Iya, benar-benar Masya cerdas, Allah. bisa membuat pendeta-pendeta kesurupan. Betul. Bunda kesurupan ada di mana? Dibaca, kenapa Anda tidak mau membaca pernyataan langsung dari Yesus? Kenapa? Makanya masih mau naikin Iya, hotel yang kenapa pintar. kamu tidak mau baca langsung pernyataan Yesus? Kenapa? apa? Kalau pintar tuku-tuku mah iya. Padahal Paulus nggak ada. Iya, Kalian kenapa cuma tidak mau cocok baca semua. di Matius 24, 23? Anda Tidak maunya ada situ di surah-surah Paulus. Kalau begitu, sadarlah Tuhan kalian. kena aja si Paulus. Sesungguhnya kalian Kenapa adalah tidak mau orang-orang baca? yang mungkar. Bacalah. Ikra. Bacalah. Yang mana benar, yang mana kebohongan. Kan begitu. Supaya Anda tahu yang mana bohong, Gantian dong. Yesus Situ ada atau Ustaz di bawah Paulus. itu
ada Ustadz Imrus tuh, kasihan dia. Dia pokoknya masih mau tuh. Enggak perlu, jangan lari Gantian, kasihan kemana-mana. Imrus toh. Enggak perlu lari kemana-mana. Naikin ke Jangan Ustadz mau di bawah. terpancing. Dibaca Masa lah. kamu Jangan aja yang dapat biasakan poin. ilmu Bagi tipu-tipu rata di lah gereja semua dibawa ke sini, poinnya. Pak. Ini Jangan ya. biasakan. Ya udahlah, aku kasihan aku bagi-bagi ya. Aku Ya bagi dibaca aku dulu, bagi nih, jangan aku bagi perlu nih. dibaca. Nah, Kenapa ini? Ketika bagi. pernyataan Yesus langsung, Aku bagi. Anda tolak. Nah, Anda aku tidak bagi mau sama Pak Boto, membacanya. kasihan. Kenapa, Pak? Kasihan dia nggak dapat Ada apa, Pak? gift. Nangis Nah, kau. aku kasih- Dibaca aku lah. bagi-bagi gift dulu, Di Pak. sini Yesus mengatakan bagi-bagi jangan gift dulu, percaya. Artinya biar Paulus jangan dipercaya. Yaudah. Ini pernyataan Yesus langsung, Pak. Gimana ini orang? Nah, mumpung ada ahli sejarahnya ini, Bang Gatot. Yesus Bang yang Gatot. melarang, jangan mempercayainya, bukan kami. Nangis kau nangis. Silakan Bang Kota. Bang Kota monitor tidak? Ini Bang Richard, Kota. Richard ini sudah botol, langsung. sudah mulai botol dia. Silakan Bang Kota dijabarkan saja. Lucifernya, Ayo, sejarah gantian dong, Lucifer. Dalbo. Masa kamu terus Dalbo? Ini Ustadz Goto nih, ayo tunjukin. ayo. Sebentar ya, sabar, kau. sebentar dulu, Ayo. jangan sampai lupa saya ya, sebentar ya. Iya, Jadi iya, Bunda, Bunda, sabar, Bunda. hikmah dari diskusi ini, Bunda. betullah kata Yesus bahwa Allah itu tidak bisa kau lihat, tidak bisa kau dengar suaranya, karena apabila hal itu terjadi bisa mendengar, ya itu tadi iblislah mengaku-ngaku jadi Tuhan, ya. Makanya di situ kita ambil hikmahnya. Iblis bahkan lebih pintar mengaku-ngaku jadi Tuhan. Ya, Yesus itu nggak bohong ya. Allah itu tidak bisa kau lihat, tidak bisa kau dengar suaranya. Oke. Baik Bunda, oke sudah. Silakan Bang Goto. Perkara Lucifer, siapa itu Lucifer sebenarnya? Silakan. Nah, mumpung ada guru sejarah, kau belajar nih Cat dari guru sejarah kami. Silakan Bang Goto. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya jelaskan dulu. Bible itu terdiri dari dua penjelasan besar. Yang pertama itu informasi-informasi, yang kedua itu adalah ajaran-ajaran. Dalam informasi-informasi dan ajaran-ajaran itu, Bible mengandung 8.352 ayat nubuatan. Dari sumber 1239 nubuatan Perjanjian Lama dan 578 nubuatan Perjanjian Baru. Nah, dari 8.352 ayat, menurut catatan-catatan teologi atau profesor Kristen, sudah ada 3.260 yang digenapi. Nah, dari 3.260 yang digenapi itu ada 3.125 yang dikatakan sah dan meyakinkan atau boleh dikata scientifically proven. Nah, sementara 135 dari antara 3.260 itu dikatakan 50-50. Nah, sekarang kita bahas apa-apa saja penggenapannya, apa-apa saja nubuatannya. Ya, kita kembali yang tadi ya. Nah, saya jelaskan. Bang King, pelajari dulu dasar-dasar Bible, jangan menerangkan Bible hanya secara tekstual saja, tapi kalau bisa baca juga, belajar juga nubuatan dengan histori sejarahnya. Jadi begini. Nah, saya kasih dua ayat saja ya. Di sini tadi kan bertengkar ini masalah Bang Paul ini. Oke, sekarang bisa mungkin saya dikecilkan saja. Siapa yang bisa buka data? Saya kasih buka data apa? Saya kasih datanya saja supaya kita mengerti sedikit ya. Oke. Ya, boleh. Oke. Sekarang buka dulu Ban Ben pengganapan ya. ya. Ban Ben izin dulu abangku. Ban Ben kendalikan dulu ya. Saya mau keluar sebentar beli rokok. Ya, Bang Lalu. Lanjut. Datanya di mana ini Oke. Bang Goto? Oke, sekarang begini. Oke. Sekarang kita mulai buka dulu apa tadi itu ya? Yohanes 8 ayat 44. Coba. Buka dulu, Oh, buka dulu. Yohanes 8:44. ini Oh, iya ya. Ya, Yohanes 8 Di 44. ini di paralel apa gimana? Ya, Alkitab Sabda saja. Oh, ya. Yang sekarang apa? Sabda. Buka dulu, supaya kita paham bersama ya. Jangan bertengkar ya. Sebentar saya jelaskan histori sejarahnya. Ngomong histori sejarahnya supaya tidak bingung, tidak ini ya. Ya, saya by data, berbasic data, saya tidak pernah asumsi. Saya selalu Nadi Komal, selalu berbasic data. Silakan dibuka dulu, supaya kita mengerti bersama ya.
Aduh, Pak berburem. Apa itu? Nah, Oke, silakan dibacakan dulu, Bang. iya, coba. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam ia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Ya, di situ ada beberapa esensi, Bang. Ada berapa poinnya? Yang pertama ini iblis yang menjadi bapakmu. Lalu yang pertama itu dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dia hidup Terus apa lagi? Tidak hidup dalam kebenaran. Lalu dia selalu berkata dusta. Dia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ialah pendusta dan bapak segala dusta. Ada 3 poin di sini ya. Pertama dia pembunuh. Yang kedua dia tidak hidup dalam kebenaran. Yang ketiga dia adalah pendusta. Oke, sekarang kita bahas ya. Ini nubuatan. Dari 3.125 nubuatan, ada 578 nubuatan perjanjian baru. Salah satunya ini yang diucapkan Yesus, yang digenapi kalau saya tidak salah dari 121 poin nubuatan tersebut. Jadi kita lihat siapakah ini yang dinubuatkan Yesus. Oke. Siapakah ini? Pertama kita buka tadi sudah 3 poin, yang 4 poin di situ, Bang ya. Kita buka dulu 1 Korintus 4 ayat 15. Silakan dibuka dulu. Iya. Silakan dibuka dulu. 1 Korintus 4 ayat yang ke-15. Ini nubuatannya, ini penggenapannya. Jadi ini penggenapannya. Tadi nubuatan di nomor kalau saya tidak salah di nomor 125 ya. Ini ya. 25. Ya, oke. Oke, silakan dibaca. Nah, ini penggenapannya. Ya, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Kata Paulus nih. Paulus yang menulis surat di Korintus ya. Sudah 1 ya. Silakan buka penggenapannya yang kedua, Roma 3 ayat 7. Nah, buka, silakan. Saya sudah kumpulkan sebenarnya. Iya, Roma 3 ayat 7 nih. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Nah, ini dia ya. berbohong. Ya, sudah ya, masuk ya. Lalu ini nih, Galatia 6:11. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Bang, itu bukan nubuatannya. Nubuatannya 2 Korintus 11 ayat 17. Ini nih. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Ya, jadi Yohanes 8 ayat 44, semua poin sudah tergenapi ya, Bang ya. Nah, sekarang saya jelaskan histori sejarahnya saja ya. Terus sejarah saja ya. Jadi begini, kalau kita merujuk pada Kisah Rasul 9, di mana ketika Om Paul di sini diceritakan bahwa beliau bertemu dengan sosok ini, sosok yang cahaya memancar dari langit. Ini sebenarnya kalau menurut histori sejarah, sebentar saya jelaskan. Ini boleh dikatakan masih 50-50. Kenapa saya katakan seperti itu? Silakan buka datanya dulu. Kisah Rasul 1 ayat 11. Silakan dibuka dulu. Kisah Rasul 1. Kisah Rasul 1 ayat 11. Ya, silakan. Dibuka dulu. Oh iya. Ya, silakan. Anggoto, Kalau jangan supaya kita terlalu paham lama, semua ya. singkat-singkat aja. Kapan giliran aku mau tanggapi kamu? Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Aku akan datang kembali sebagaimana dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Nah, jadi Yesus itu datang atau turun kembali, dia seperti orang-orang melihat dia naik ke sorga.
Itu poinnya. Silakan sekarang Bang Gota. begini. Nah, sekarang begini. Tunggu sabar ke Bang King. Saya ajar Anda Alkitabiah. Jadi sekarang begini. Tidak perlu ajar, kami sudah mengerti Nah, itu. jadi sekarang begini. Yesus itu datang ke dunia itu hanya 2 kali. Pertama semasa hidup, kedua nanti pada akhir zaman. Sekarang pertanyaannya, kalau beliau bertemu Om Paul di Kisah Rasul 9, berarti ini siapa yang bohong? Berarti kan Yesus datangnya bukan 2 kali, tapi 3 kali. Pertama semasa hidup, kedua dia ketemu Paulus, dan yang ketiga dia semasa akhir zaman. Jadi sini siapa yang bohong? Betul kata Bang Dalbo. Siapa yang bohong? Yesus atau Om Paul? Kan begitu. Bang Nah, Gotong, jadi saya mau jawab. Anda tunggu dulu. Saya belum selesai menjelaskan. Jadi ketika Om Paul berkata bahwa beliau berketemu Yesus, ini nubuatannya masuk dalam nubuatan 50-50. Kenapa dikatakan 50-50? Karena Yesus sudah berkata bahwa dia akan turun seperti yang kita lihat bersama atau murid-muridnya lihat bersama. Jadi tubuhnya dia naik dengan tubuhnya, dia juga turun akan tubuhnya, bukan berupa cahaya. Itu ini saya ajar Anda teologi yang Alkitabiah. Jadi kalau Anda berkata bahwa Yesus ketemu Paulus, berarti Yesus yang berbohong, karena Yesus hanya mengaku 2 kali datang, bukan 3 kali datang. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi di situ 2. Kalau bukan Om Paul berbohong, kalau bukan Om Paul berbohong, berarti Gantian dong, ini lama banget. Kalau bukan Om Paul berbohong, berarti Om Paul ketemu yang dikatakan tadi Dalbo itu di Yesaya 14 ayat 12. Di mana buktinya? Nah, setiap orang yang ketemu Yesus, tidak pernah mengalami kebutaan, kecuali kalau orang kerasukan setan. Nah, silakan Anda buka Matius 12 ayat 22. Buka dulu, Bang. Buka dulu. Silakan. Udah dong, singkat-singkat aja. Ini kalian ini kayak ngajar. Goto, kami mengerti itu ayat-ayat itu bukan seperti yang kamu jelaskan. Oke, silakan sudah. Tidak, jangan kepanasan dulu, Bang. Bukan kepanasan, kami sangat mengerti. Kau yang cuma comot-comot ayat. Silakan. Itu nubuat itu penggenapan nubuatan. Anda belajar nubuatan tidak? Ada belajar nubuatan? Banyak nubuatan, tapi maksudnya bukannya seperti Anda jelaskan. Bagaimana menurut Anda? Nah, tunggu. Baca situ, Bang. Baca situ. Ayat 22. Baca. Silakan. Apa hubungannya ayat ini dengan Rasul Paulus waktu bertemu Yesus? Iya, biar Bang. Ini beda konteks nih, Bang. Dia cocok-cocok. Bukan cocok logi. Anda yang nggak ngerti Bible. Dengar dulu. Ada nubuatan, ada penggenapan. Tunggu, baca dulu. Dengar dulu, jangan tergoncang, dengar dulu. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Nah, ini nih, kitabnya sendiri aja nggak mau denger ya. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Siapa tuh yang buta tadi? Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Nah, silakan Anda, semua kisah dalam Bible, ketika orang bertemu Yesus, baik dia sudah bangkit, bangkit dari untuk apa? Kalau Anda lihat setelah dia bangkit, kalau Anda baca, semua yang bertemu Yesus tidak pernah buta, baik Thomas, baik yang lain tidak pernah buta. Coba lihat Paulus katanya bertemu Yesus terus dia buta. Apa Anda tidak berpikir secara logika bahwa nubuatan-nubuatan yang dikatakan Yesus tadi di Matius 24 ayat 23 itu semua mengarah ke Paulus? Apalagi tadi kita membahas Yohanes 8 ayat 4. Siapakah yang mengaku Bapa? Siapakah yang pembunuh? Siapakah yang yang berdusta? Siapa yang mengatakan firman Tuhan sesuai dengan perkataan sendiri? Itu semua merujuk ke Paulus. Nah, dan kalau Anda lihat boleh saya yang jawab dulu? Itu ada di Kisah Rasul 22. Silakan, Kisah Rasul 22 ayat yang keempat. Itu jelas sekali di situ bahwa Paulus pembunuh, seperti yang dijelaskan atau dinubuatkan di Yohanes 8 ayat 44. Nah, jadi oke. Sekarang Tom yang jawab dulu, Tom. Silakan, Tom. Oke. Ya. Jadi sekarang kalau Anda jawab, kami sangat ngomong terus. Sekarang kami mau jawab dulu. Ini kan diskusi, gimana sih? saya jelaskan di Ya, Tom, silakan, Tom. Ya, ini banyak sekali yang nonton di bawah ini. Nah, saya jelaskan Bible kau. Ya, karena kau
Udah yang lebih mengerti kami, makanya kami mau jelaskan ke kamu, Bang Goto. Jadi semua Dulu. Ayo, Tom, silakan, Tom. 4 itu Ajar Yohanes dia, Tom. 8 ayat Gas, Boy. 4 itu adalah nubuatan yang digenapi seseorang yang bernama Om Paul. Udah kamu ngomong tadi terus, kaki yang mau ditanggapi. Dasar kau ini kagak bisa Tunggu ini mau terpecat. dijelaskan ini Bibel kau. Dari tadi kau ngomong terus, saya barusan ngomong. Tom. Kenapa mau jelaskan kepada kami? Udah, Kami gantian yang mau mengerti jelaskan nih. Bibel kami daripada kamu. Jadi Silakan, nubuatan. Tom, silakan. Nih, nggak bisa diem juga ini Richard ini sok-sok ngatur. Kok diam aja, Cat? Dasar, Cat. Dari tadi udah gepeng juga. Lanjut, Bang Goto. Terus kan. Dari 3260 nubuatan itu salah satunya tadi Yohanes 8 ayat 44 dan itu sudah digenapi. Siapa yang menggenapi? Ya itu tadi 1 Korintus 4 ayat 15 tadi itu adalah ayat menggenapannya. Dan kalau Anda melihat di Matius 24 ayat 23 betul apa yang dikatakan Bang Dalbo tadi, bahwa itu hanya mengarah kepada orang yang sejaman dengan murid-murid Yesus. Siapakah rasul yang sejaman dengan murid Yesus? Ya itulah Paulus. Kalau Anda berkata Rasulullah, baginda itu terlalu jauh, jaraknya itu berapa ratus tahun. Nah, kan begitu. Sementara di Matius 7, 21, 22, 3 yang salah satu nubuatan juga yang masuk dalam 3260 nubuatan, Anda perlu pelajari bahwa hanya orang-orang yang mengusir setan demi nama Yesus, berbuat demi nama Yesus itu akan diusir oleh Yesus sendiri, bukan oleh SWT loh yang mengusir. Nah itu yang perlu Anda pahami sekalian. Tapi betul apa kata Bang Goto ini saya sudah kumpulkan ini apa nubuatan-nubuatan tentang Paulus ini ada di sini lalu penggenapannya itu ada di sini. Iya, ini. Nah, ini data-data semua, Pak. Data itu saya belajar teori. Nih, ini yang saya kumpulkan, ini penggenapan, ini nubuatannya nih. Nah, sampai ke bawah banyak. Matius 7, 15. Giliran kami sekarang. Kau muda congor, Richard. Ya ampun, ini ada kamu mau jelasin nih. Saya bagian jelaskan kah? Belajar nubuatan dulu, King. Ya, belajar nubuatan. Loh, Nah, kalau kau bilang kau paham kitab kau, coba kau jelaskan dasar-dasar Bible. Saya jelaskan sekarang. Coba jelaskan. sekarang saya mau jelaskan apa yang pendapat kamu tentang Paulus buta itu. Bukan pendapat, saya bukan pendapat, ini fakta, itu bukti loh. Itu Iya, Bible. fakta. Kamu bandingkan dengan orang buta yang Yesus sembuhkan. Itu nubuatan, penggenapan. Sekarang begini, cerita dalam Bible, adakah semua yang ketemu Kamu dengan ngomong Yesus? terus, Goto, gantian dong. Giliran Kapan kami. orang mau jelaskan, mau jawab? Saya jelaskan dulu. Coba kau cari dalam Loh, Bible. kami Ada- sudah sangat mengerti, makanya kami mau tanggapi. Tunggu saya tanya kau. Nah, sekarang kau cari satu ayat pun dalam Bible di mana orang ketemu Yesus buta. Ayo, silakan. Kau jawab. Ayo, silakan. Kau tahu ya, Nah, Paulus Silakan tunjukkan di mana orang ketemu Yesus buta selain Paulus yang mengaku-ngaku. Silakan. makanya kami mau jelaskan, diam ya. Sebelum Paulus bertobat atau menjadi buta ketemu Yesus, dia menganggap dia diri yang paling benar. Dia berasal dari Allah itu sendiri yang Ditanya apa, benar-benar jawabnya melakukan apa, hukum Taurat. dasar coten jawab. Loh, kau ini orang jawab, kamu Siapa banyak orang yang bicara. mengaku Paulus itu siapa? bertemu Kau tahu kan? Yesus Sebelum buta dia selain sebelum Paulus? dia bertobat. Itu yang ditanya malah muter-muter dasar Bukan coten. bagaimana orang jelaskan Tahu. itu mesti Dasar jelaskan coten. jelas. Dijawab Penjelasan. dulu. Jangan Kau ini muter-muter. bengkel, goblok. Dasar. Diam dulu kau. Kau butuh penjelasan. Orang jelaskan, Ngamuk kau dia. banyak ngoceh. Kau menutupi kebenaran Udah, ini kau. diamlah. Jangan kesurupan lah, sabar. Kau diam. Dari Diam tadi kau. udah nyungsep. Sekarang saya jelaskan. Dong, kemana sih? Tunjukkan siapa Loh, orang yang bagaimana bertemu dengan ini? Yesus itu menjadi buta selain Paulus yang hanya Makanya mengaku-ngaku. kami mau Silakan. jelaskan. Jangan dijelaskan, dijawab aja, tunjukkan. Dalilnya mana? Pakai data. Loh, goblok sekali. Itu mesti lo jelaskan. Kenapa Paulus itu dosa? Masya Allah. Itu Bahasa faktanya asing. Paulus kan Kursi buta. gantian dong. Anda nyatakan itu, makanya kami mau jelaskan kenapa sampai dia buta.
Enggak perlu. Loh, Enggak perlu. Dia kan buta kerasukan iblis. Yang iya bukan yang Nah, diminta ini itu sama dengan tunjukkan kalian, dia buta itu pada siapa saat itu sama siapa dengan yang kalian. mengaku, siapa yang bertemu Yesus itu buta selain Paulus yang mengaku. Itu yang diminta. Jangan dijelaskan apa sebab Paulus buta, kagak butuh saya. Dasar cotet. loh, Paulus buta itu sama dengan kalian yang buta. Saat ini kalian buta itu. Jangan samakan saya Buta sama kan Paulus. kebenaran. Makanya saya mau jelaskan kenapa Paulus buta. Karena Paulus menganggap dirinya sudah benar. Dia melakukan perintah Allah. Pada Pakai zaman itu data dia adalah orang toten. benar. Dasar cotet. Nah, karena dia menganggap dia benar, makanya dia dibutakan supaya matanya dibersihkan lagi, lalu dia dapat melihat kebenaran itu. Fungsi kau itu bukan data. Mana datanya? Loh, itu ceritanya begitu. Tunjukkan Makanya Yesus siapa menyuruh selain Ananias Paulus yang mengaku untuk datang bertemu memberkati dia Yesus supaya itu menjadi matanya buta. terbuka lagi selaput yang menutup Toten. penglihatannya menjadi terbuka sehingga dia Ajaran mendapat Paulus melihat kebenaran. mengatakan Makanya dia bahwa umat sadar Kristen itu dia telah menebus melakukan dosa kesalahan iblis. besar yang dia menganggap bahwa dia Tunjukkan benar, data ternyata selama ini siapa dia salah. orang selain Paulus yang menjadi buta ketika bertemu dengan Yesus. Itu dia buta kebenaran. Tunjukkan Makanya dia selain dibutakan Paulus oleh yang hanya Yesus. mengaku-ngaku. Supaya dia nanti matanya terbuka lagi, dia melihat Dasar kebenaran coten itu. ditanya apa jawabnya apa. Kau yang Muter, goblok, kau buta seperti Paulus seperti Saulus sebelum menjadi Paulus. Kau itu buta hati, semua ini buta hati yang ada. Iya. Sekarang Kecuali tunjukkan siapa Parisa orang yang buta itu. ketika bertemu Yesus selain Loh, Paulus. itu Silakan. pengertian firmannya itu. Tidak ada Aku orang yang dasar buta betul. ketemu Yesus, malah Yesus menyembuhkan. Pada Saulus ketemu Yesus itu, Yesus sudah mati dan bangkit, terangkat ke sorga. Nah, lagi tadi Bang malah Boto juga bawa Tuhan mengatakan mati, dasar bahwa betul. Yesus datang ketiga kalinya itu gobloknya dia. Yesus datang yang kedua kali Bukan, itu Pak. untuk Bang menghukum. Boto yang bilang 3 kali, Sedangkan Paulus waktu yang ketemu bilang 3 Paulus kali. itu untuk menampakkan dirinya kepada Paulus bahwa kau selama ini menyiksa umatku. Sekarang tunjukkan siapa orang yang bertemu Yesus itu menjadi buta selain Paulus Loh, yang ini kamu bodoh, mengaku-ngaku. ini kamu pernyataan bodoh yang ketemu Yesus Keluar buta bahasa itu kasar. Paulus. Iya, tunjukkan Paulus aja yang mana. ketemu Yesus buta sebelum dia bernama Paulus, dia nama Saulus. Selain Yang Paulus nggak ada ya? untuk membunuh orang Kristen. Ya, menyiksa selain- orang Kristen, selain Paulus nggak ada makanya ya, dia berarti? dibutakan. Bro, selain Paulus nggak ada ya berarti? Nggak ada. Oh, nggak Karena ada, cuman Paulus yang membunuh orang buta, Kristen. ya. Nah, sekarang kalian ini yang dibutakan. Berarti nggak ada buktinya. Kalian Soalnya, ini yang dibutakan. orang-orang- buta mata orang-orang- hatimu. Buta. Orang-orang ketika bertemu Yesus itu malah sembuh. Orang buta jadi sembuh, kan dia disembuhkan. Nah, Paulus ini terbalik ini. Kalau Paulus itu dia kan bisa melihat. Oh, tiba-tiba jadi buta, ini gimana nih? Apakah bisa yang seperti ini dipercaya? Enggak bisa. Lalu di kesaksian lain gitu, mereka melihat cahaya, mendengar suara. Lalu di kesaksian lainnya mereka tidak melihat apa-apa, tapi dengar suara. Nih yang mana ini yang betul? Ini orangnya ini ada 3 kan di sana. Ada Paulus, ada kawan-kawannya. Ini Paulus udah buta. Lalu kawannya ini yang satu buta, yang satu tuli juga. Gimana ini? Ini apakah yang seperti ini, cerita ini bisa dipercaya, Pak? Kalau dibawa ke persidangan udah gugur. Dasar kokoten. Tolong kesempatan saya bicara. Dengar Dari ya. tadi kau nyerocos kagak bisa diem, makanya aku Kau mute yang kau, dasar nyerocos, kokoten. kau yang goblok. Kau tidak Nah, mengerti. keluar lagi bahasa kasih kau. Ngomong lagi bahasa kasih. Dasar kau. Hajar kau. Bantah itu. Di mana Bang orang Ben. selain Paulus Bang Ben. yang mengaku bertemu Yesus itu menjadi buta? Apa jangan-jangan Paulus ini hanya kau ngaku-ngaku? Kan itu yang dipertanyakan Bang Dalbo sama Bang Goto tadi. Kan Yesus sudah memperingatkan, kalau ada yang berkata, "Hei, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, itulah penyesat," kata Yesus.
Malah Paulus yang berkata, aku bertemu cahaya, dialah Yesus. Padahal Yesus sendiri mengatakan, di dalam Kisah Para Rasul itu kan dikatakan di situ, kata mereka di Kisah Para Rasul, Yesus itu turun kedua kalinya, seperti dia terangkat ke langit, artinya pakai daging, bukan cahaya. Ini siapa ini cahaya yang berbicara dengan Paulus ini? Bintang timur ternyata kan, iblis Lucifer. Makanya Paulus juga mengatakan bahwasanya iblis mampu juga menjadi malaikat terang. Nah, dia juga ngaku tuh, padahal dia sendiri yang bertemu dengan iblis yang nyamar jadi cahaya. Dasar Paulus. Apa bicara kau. Maka sejak Paulus timbullah ya penebusan dosa untuk iblis, karena waktu Adam dan Hawa diturunkan, manusia itu tidak mempunyai dosa waris, yang terkutuk itu iblis. Jadi Paulus inilah, makanya dikatakan Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Kita lihat bagaimana mereka merasa penerus iblis, karena merasa mereka itu pewaris dosa iblis. Jadi iya kan, makanya udah dikatakan Yesus wanti-wanti, Allah itu tidak bisa kamu lihat, tidak bisa kamu dengar suaranya. Karena mengapa? Karena iblis itu loh lebih pandai mengaku-ngaku jadi Tuhan ya. Makanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu tidak mempunyai wujud seperti yang mereka fitnahkan. Kalau hal itu terjadi, tidak ada satu manusia pun ini yang mengenal Allah, semua akan tersesat kalau Allah menjadi makhluk ya. Jadi Oke. Anda paham? Sekarang saya bicara. Boleh? Nah, saya kasih tahu ya. Yesus menyatakan itu untuk kesiapan murid-murid ataupun orang yang diajarkan bahwa nanti akan datang nabi-nabi palsu. Yesus turun ke dunia membawa hukum yang utama, itu adalah mengenal Allah satu-satunya, Allah dan siapa? Yesus Kami tidak mengenal sebagai Allahmu. utusan. Tanya kepada Ya udah, Yesus. berarti komplain aja ke LAI Pak Tom, hapus saja itu nama Allah di LAI itu. Iya. Saya setuju. Iya, tapi Iya. itu bukan Allah kamu, itu Allah kita. Lalu hapus aja. Kami, siapapun yang dikatakan Yesus Allah kami atau tidak, Allah yang tahu ya kan. Tetapi saya tekankan kepada Anda, Yesus itu menyuruh Anda untuk mengenal Allah itu, bukan Ya, kamu pastilah. bilang Yesus itu Terus Tuhan. apa yang salah? Apa yang salah? Satu-satunya, bukan three in one seperti paham kamu yang diajarkan itu, penyesat Kau yang iblis. tidak paham, kau menghitung secara angka, makanya tidak Wih, mengerti. Sedangkan secara tubuh kamu aja terdiri di mana-mana dari 3 orang bagian. berhitung pakai angka, bukan pakai tai. Itu karena otak kamu yang tai. Kamu tahu Pakai tubuh angka. kamu terdiri dari 3 bagian. Weh. Oh, dan tubuhmu. Tapi Di sini Bunda Kencana bukan hukum Tuhan. utama sudah ditekankan ya, hukum utama Bunda sudah Kencana Kamu aja ditekankan. terdiri dari 3 kok. Bunda Kencana bukan Tuhan. Tapi Dasar roh kamu gimana? bukan roh Tuhan, roh manusia. Kalau kalian masa Sito mau nyembah Bunda Kencana, janganlah. Oh, saya nyatakan itu karena dia bilang Tritunggal itu tidak ada, padahal dirinya sendiri aja Tapi Tritunggal. dia bukan Tuhan, Pak. Manusia Bunda Siapa? Kencana ini. Loh, itu pernyataan Yesus. Dia dari Allah, berasal dari surga, bukan dari dunia. Inilah Cuman ibadah satu-satunya umat dia yang berasal dari Kristen, surga. menista Yang Yesus sisa itu dari habis-habisan ya. Apa saja Loh, itu yang pernyataan dikatakan Yesus, mereka masa saya ingkari. percaya pernyataan kalian? Omong kosong Memang kalian. inilah ibadah kalian baru yang saja kok. diajarkan
Ajaran iblis itu yang mana? Mana ajaran iblis? Wanita Siapa yang ajar sundal iblis? masuk Paulus surga ajar-ajaran terlebih iblis. dahulu. Ya. Paulus ajar-ajaran Ayo, Tuhan, iblis. kita Coba jelaskan kutuk, yang mana yang katanya. Paulus ajarkan tentang iblis. Merasa hebat mengutuk Tuhannya Yang agar yang berkuasa di mengajarkan surga. ajaran iblis itu memperkosa, mencuri, membunuh, mencuri milik Yesus orang saja lain. Itu ajaran mengingkari iblis. kalau Mana dia Paulus ajar dikatakan ajaran iblis? Tuhan. Ya, Yesus saja tidak mau dikatakan Tuhan. Apa katanya? Orang Siapa yang yang beribadah bilang? kepadaku. Tidak pernah Yesus Enyahlah menolak kalian dikatakan dari Tuhan. hadapanku, wahai pembuat Kapan kejahatan. Yesus mengatakan tidak boleh mengatakan Bagi dia Yesus, Tuhan? Kapan? kejahatan Di yang mana? paling besar adalah menyekutukan Allah meskipun dengan dirinya Di mana? sendiri. Tidak ada di dalam Alkitab bilang begitu. Jangan merasa bangga Kau engkau karena Yesus mengarang-arangkan, diangkat kau ke memasuk-masukkan langit ayat karena dia kamu ke Tuhan. Alkitab kami. Tetapi gara-gara pengikutnya yang mengingkarinya, makanya dia belum selesai misinya. Makanya nanti dia akan menyelesaikan kembali di akhir zaman untuk menghakimi orang-orang yang telah memfitnah dirinya menjadikan kau. dia Tuhan. Kami sudah Makanya disitulah Yesus akan berterus terang. Semua orang-orang yang berteriak-teriak memanggil namanya dalam nubuatnya dengan nama Yesus, beribadah kepada Yesus, dan dalam pengobatan dalam nama Yesus. Kamu Apa kata cerita Yesus di mana, kepada ayat mereka? mana? Enyahlah Sedangkan kalian, Yesus wahai bilang, pembuat kejahatan. Kejahatan yang paling besar kejahatan adalah yang mana? menyekutukan Kau asal Allah. omong. Betul. Wah, betul ini Bunda. Makanya Yesus tidak Omong kosong pernah itu, membuka pembunuh kejahatan ke sebagai siapa? penjahat. Yesus tidak mengatakan di dalam Injil tentang pembunuh, pemerkosa ataupun kejahatan lainnya. Tetapi bagi Yesus sendiri kejahatan yang paling besar adalah melanggar hukum utama, yaitu menyekutukan Allah. Itu ayat Dengan kamu. dirinya sendiri. Yesus Itu ayat kamu, bukan sangat ayat kami di Alkitab mengutuk kami. orang-orang yang Yesus, menyekutukan Allah, Roh Allah. adalah satu. Hei, aku pun punya roh, kau pun punya roh. Ya, kau roh setan, roh manusia. Tapi kalau kau nanti mati, Bukan kau roh Allah, gentayangan. Karena kau pemuja iblis. Loh, sedangkan kami disuruh mengusir setan dengan nama Yesus, menyembuhkan orang dengan nama Karena Yesus. mengapa? Itu yang dikatakan Yesus yang Yesus suruh, tadi, pembuat kejahatan. Apa yang jahat? Enggak Gimana kau yang dengar jahat? ya? Yang jahat itu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Wih, apa kata Yesus? Mereka memuliakanku dengan bibirnya, ya. tapi Mereka tidak melakukan beribadah kehendaknya. kepadaku. Ya, tapi Dengar, tidak siapa yang melakukan beribadah kepada kehendaknya. Yesus? Mereka Itu beribadah kalian kepadaku, itu, kalian tetapi bilang hati mencintai mereka Yesus. jauh, karena mereka mengikuti perkataan manusia, bukan firman. Ayo ganti. Ya, itu Ya, kan kamu. kita Kalian. buktikan mereka Kalian kan bahkan tidak bilang menjalankan cinta Yesus, firman sebagaimana mengikuti Yesus, sebelum padahal kalian omong kosong cuman di mulut. sebelum Injil sebagai firman telah berkata, yaitu Torah yang melarang makan babi dan diwajibkan untuk bersunat, itulah termasuk bukan firman. makanan yang menyelamatkan Gantian aku sekarang. kamu. Ya, Bukan jadi makanan yang membuat mereka kamu berdosa. tidak menjalankan Mana hukum si Dato', firman. tolong doa tuh. Umat Kristen adalah agama yang mengingkari firman Allah. Makanya Allah Memang menyebutkan kalau firman mereka Allah di dalam kan tidak Al-Quran, benar. orang-orang Kalau firman kafir, Tuhan orang dari yang Allah mengingkari Allah atau dari Subhanahu Yesus, wa itu yang Ta'ala. kami kenal. Lihat ini. Kalian mengenal Yesus sebagaimana terpampang foto pemain seks di luar negeri sana. Ya. Weh, gila kau. Kami tidak Iya, pernah di luar percaya negeri gambar. sana ada Kami foto tidak pernah Yesus percaya yang patung-patung. dibuat itu foto pemain seks itu. Ya. Kau berdosa kau. Iya, setiap manusia berdosa tapi tidak pernah Nah, mendapatkan itu. wanita, tidak pernah mewariskan dosa orang kecuali iblis. Seperti Anda Ya lah. kau itu. Kau. Makanya Anda bertobat.
Makanya kan Wah, kami sudah bertobat, kami sudah kita mengenal Yesus. diberikan akal untuk berpikir, tetapi Anda Adil dia. memilih sebagai penerus iblis. Bunda, Ah, udah, Richard, kamu dari Richard, tadi kau udah lawan, gantian. kau lawan aja lah, kau lawan ini. Aku sama Bunda Koto, Kedan. ayo, aturan sama Koto. Weh, memang Tom ini nggak susah ada ilmu, saudaraku, nggak ada ilmu juga si Tom ini ternyata. menegakkan benang yang basah itu susah. Jadi umat Kristen di sini berjuang untuk mendapatkan menikah dengan domba di surga. Makanya mereka mati-matian memperjuangkan Paulus yang menjanjikan menikah dengan domba di surganya kelak. Aku keluar ya. Nggak adil nih. nggak adil nih. Ciri-ciri Tuhan umat Kristen sudah dijelaskan bahwa Bunda, dari mempunyai tadi, tanduk Bunda, tujuh dan gantian mata dong. tujuh. Sekarang Kristen menjawab. Jangan nangis Dari dulu. tadi kalian ngomong kosong. Dari tadi kalian berbicara seperti ular yang licik. Dari tadi dia kesurupan, gantian lah. Iya, kalau orang berbicara masuk logika, saya diam. Ternyata Aku yang dari ini tadi sekarang bicara sama Kotonya. adalah Iya, ular iya. yang licik. Izin yang sebentar menipu. ya. Ilmunya di mana? Ayo. Izin Berani. sebentar. Kalau Pak Richard mau sama Bang Goto, tapi tolong kalau Bang Goto menampilkan data, tolong tampilkan data antitesis atau perbandingannya untuk Ya membantah. udah, Jangan kita adu congor. Adu data, jangan congor ya. Sekarang aku dengan Koto, oke? Giliran aku ya. Ya, silakan. Udah, Bang diam Goto ya. monitor Yang tidak lain. Bang Goto? Ya udah. Yang lain. Ya sekarang giliran aku ya. Tadi kamu sudah menampilkan data. Oke. Tadi Bunda, pertanyaan Bang Goto pegangan. belum dijawab loh. Yang Gimana tadi. sih? Silakan Bang Goto diulang lagi pertanyaannya. Mungkin Sekarang Richard giliran tadi nggak aku mendengar. dong, gantian. Jawab dulu. Udah tadi dia. Mana Panjang dijawab kali dulu? dia tadi. Belum dijawab. Sekarang giliran aku. Ya, Bunda pegangan Bunda, jangan kesurupan nanti ya. Awas jatuh lagi Saya belum kamu. dijawab. Pertanyaan saya belum dijawab. Yang kesurupan itu banyak di gereja, bukan Masya saya. Allah. Oke. Tuh. gini. Udah, lanjut. Udah. Sekarang Dengar sama dulu, sejarah ini. dengar dulu Richard, dengar dulu. Jadi begini, dalam kisah Rasul 9 itu, Paulus itu kan mengaku ketemu Yesus lalu buta. Om Paulus kan buta. Sekarang pertanyaan begini, menurut semua cerita di Bible, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, tidak satu pun nubuatan atau orang-orang yang bertemu dengan Yesus sezamannya itu mengaku buta ketemu Yesus. Nah, sekarang kalau kita lihat narasi di ayat di Matius 12 ayat 22, ternyata orang buta itu adalah orang yang kerasukan. Itu menurut Bible dan itu data, bukan saya asumsi. Sekarang saya mau bertanya sama kau. Coba kau tampilkan datanya. Siapa orang yang mengaku ketemu Yesus buta dalam Bible? Oh, silakan. Udah giliran aku ya. Aku ingatin sekali lagi. Jawab dulu. Mungkin saudaraku, jangan ada yang kejang-kejang, pegangan yang kuat, terutama kali Bunda ini, Bunda. Selalu kesurupan terus dia. Udah ya, giliran aku ya, jangan dipotong-potong. Ayo kita diskusi yang tertib ya, biar ada ilmunya. Jangan adu kusir di sini, debat kusir. Iya, yang tertib dan pakai data. Udah. Jangan Iya, jelas tipu-tipu. lah. Bani, aku ingatin kamu juga adil dong. Kamu itu main. Iya, adil. Karena begini, dia adil adil itu, cacat Tapi adil kamu tuh itu. nggak adil Dengar kamu. dulu. Adil itu, Wah. ketika Bang Kembali Goto lagi ke menampilkan kamu begitu. data, Anda Dalbo, harus makan membantahnya apa dengan di- data. Di rokok. Mana kau Dalbo? Ben ini kadang nggak adil dia ini Ben ini. Suka Adil gitu. itu, dengar dulu Coten. Adil itu ketika Bang Goto menampilkan data, Anda tampilkan data Ya juga udah, untuk kamu membantah ngomong terus, antitesisnya. kagak Jangan Ya, jangan aku dikarang-karang. Sejak kamu- Silakan. Udah diam. Giliran aku. Udah ya. Kenapa kau Sekarang yang gini. ngatur-ngatur ini dasar Coten? Ini kan gantian. Itulah makanya aku bilang Benny kamu itu nggak adil. Iya, Kamu silakan, gitu-gitu, silakan. Tapi dia masih kasih kita kesempatan ngomong loh. Iya, silakan. Ya udah, sekarang Jangan semua dikarang-karang diam tapi ya. Ada pegang-pegang. Aku ingat lagi ya kepada Bunda. Jangan gampang. Udah langsung aja. Kenapa kau Berpengaruh. nangis? Cepat. Udah diam aku nih. Cepat. Masya Allah, udahlah diamlah. Udah ya. Kenapa kau yang ngatur, cepat nih. Bukan gimana sih? Datanya mana? Cepat. Iya, mau di mana datanya? Masya Allah. Udah, Bahasa diam. kasih turun kau. Udah Benny, kamu pegangan. Kamu juga moderator pegangan. Hmm. Nah, jadi gini, dengar ya.
Sebelum aku menjawab, aku tanya dulu ya. Kamu kan ahli sejarah. Jawab ya. dulu, jangan nanya gimana sih Coten Jangan nih. dulu, ini dia orang ngaku ahli sejarah nih. Jangan kamu pintar Alkitab, tapi Al-Quranmu saya kamu nggak tahu. Kapan pertama kali Quran dikanonisasi? Coba aku ingin tahu. Jangan kau Untuk nanya, siapa itu? jawab dulu, Kapan? Coba, Coten. jawab dulu sebelum aku menjawab. Kamu kan ahli Jawab, sejarah. jawab Kapan dulu, Quran pertama kali jangan dikanonisasi? nanya dulu. Oleh siapa? Dasar, Coba. nggak Itu bisa dulu. ini. Makanya inilah Coten-Cotennya teman-teman. Dia mau lari Si dari Benny, pertanyaan. kamu diam dong Benny. Dia mau lari dari pertanyaan, makanya dia balik bertanya. Karena dia nggak mampu jawab. Tadi kan ditanya. Coba, tadi di berapa tadi Matius 11 nomor 22 ya Bang Goto? Di situ orang buta adalah orang yang kerasukan setan. Nah, tunjukkan siapa orang ketika bertemu Yesus itu buta. Nah, ternyata Paulus. Wah, apa jangan-jangan Paulus ini kerasukan setan nih? Kan begitu. Kenapa kamu melakukan? Nggak apa-apa, kau keluar aja. Daripada di sini di sini bukan gereja tempat tipu-tipu. Di sini edukasi. Kalau mau diskusi, silahkan tampilkan data. Jangan mudah congor sama curhat. Gimana sih Cat? Silakan Bang Uto. Jadi dia makin nanya lagi kapan Al-Quran dikanonisasi. Lucu itu. Berarti dia tidak paham sejarah Al-Quran. Ya, sedangkan sejarah Bible-nya dia tidak paham, apalagi sejarah Al-Quran. Jadi saya tidak usah jelasin. Jadi kalau kita lihat dari 8.352 ayat nubuatan yang bersumber dari 1239 dari Perjanjian Lama dan 578 Perjanjian Baru, di sini kita sudah bisa memastikan bahwa siapa yang ditunjuk Yesus dalam Matius 24 tadi itu. Kan sudah jelas, tadi saya sudah jelaskan ayat-ayatnya. Hanya begitu mereka naik, mereka hanya membawa doktrin dan asumsi, tidak menggunakan data. Sementara saya menampilkan data kan banyak. Itu belum histori sejarah. Kalau saya sampaikan lagi histori sejarah, mungkin saya tidak bisa menjawab. Nah, sedangkan Matius 12 tadi ayat 22, mereka tidak bisa jawab, lari kemana-mana. Gimana kalau saya memaparkan sejarah? Mungkin lebih-lebih lagi mereka tidak bisa jawab. Karena pemahaman mereka tidak sampai di situ. Menurut saya mereka ini hanya jemaat-jemaat biasa, bukan ahli-ahli teologi ya. Ya, saya kasih contoh aja. Setelah saya coba ditanya Pak Buas tentang saya, ketika saya bertanya kepada beliau juga tidak sanggup menjawab. Kenapa? Karena beliau memang tidak paham nubuatan, tidak paham penggenapan, juga tidak paham sejarah. Kan begitu, padahal beliau ini seorang pendeta. Kan begitu, ketika saya menantang beliau membahas Galatia 1:8-9, beliau tidak berani. Kenapa tidak berani? Karena beliau tidak tahu histori sejarahnya. Sementara saya paham betul histori sejarah Kristologi. Mulai dari penulisan Septuaginta sampai Kode Sinaiticus, Kode Vatikanus, semua yang dibuat oleh sejarawan atau penulis-penulis Romawi, saya kuasai semua. Oh iya, ini Bang Koto tentang Septuaginta nih, tentang Septuaginta saya pernah mendengar di YouTube itu dari Koh Dondi. Katanya Septuaginta itu serapan dari kitab tanah yang diterjemahkan dan dimaknai beda gitu, beda sama yang makna tanah aslinya. Artinya diselewengkan, dibengkokkan, pengertiannya itu dibengkokkan ketika diterjemahkan ke Septuagint. Betul tidak? Betul Bang. Betul. Itu kan sejarah, bisa dipahami. Jadi begini, saya jelaskan masalah Septuaginta ya, Bin. Septuaginta itu adalah terjemahan itu loh. Saya jelaskannya supaya ada edukasi juga dengan yang dibawa. Septuaginta itu adalah Alkitab berbahasa Hebrew Ibrani Perjanjian Lama yang diterjemahkan ke diterjemahkan Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani menggunakan huruf kapital. Jadi begini, tahun 286 sebelum Masehi itu pada saat itu Alexandria itu diperintah, atau kekaisaran Alexandria Mesir diperintah oleh raja yang bernama Ptolemy Philadelphus II. Beliau ini galau. Kenapa galau? Karena beliau ingin sekali mengetahui apa sebenarnya isi kitab Tanakh tersebut yang terdiri dari Torah, Nefim, dan Ketuvim. Itu beliau galau. Lalu beliau memanggil dua pustakawannya,
Pustakawan yang terkenal pada saat itu adalah Demetrian dan Valeron. Nah, jadi begini, beliau memanggil keduanya, beliau katakan sama keduanya, saya ini ingin tahu sekali apa sebenarnya ini, apa isi perjanjian lama atau kitab Tanak ini, kitab Tanak Yahudi. Terus oleh Demetria dan Valeron itu menyuruh Kaisar atau Philadelphus ini untuk menyurat. Beliau menyurat ke Imam Besar Yerusalem pada saat itu adalah Eliezer. Nah itu, jadi beliau galau. Gimana caranya saya bisa mengetahui isinya ini? Saya ingin sekali tahu ini ajaran-ajarannya. Karena Ptolemy pada saat itu adalah penyembah berhala. Akhirnya beliau menyurat oleh Demetrian itu, beliau suruhan Demetrian, Kaisar menyurat. Kaisar menyurat ke Tunggu, hentikan dulu ya si Bang Oto ini, banyak kali bacotnya. Jadi Imam Besar Huruf Yunani katanya ada huruf kapital. Huruf kapital itu huruf Latin, mana ada aksara Yunani huruf kapital? Gimana? Tahu ada huruf ini, ada huruf Yunani juga. Mana ada huruf kapital dalam Waalaikumsalam huruf warahmatullahi wabarakatuh. Dika, bentar dulu, kau punya adab gak? Naik salam. Ini bukan kandang B2. Naik beri salam dulu. Ada Bang Teo di bawah. Naik Bang Teo. Bang Teo ada di bawah. Lalu banyak congor si Bang Goto ini. Kamu itu Dika, kau tahu saya. Huruf Yunani katanya ada huruf kapital. Huruf kapital itu Kau huruf dengar Latin. dulu, belum selesai bicara. Makanya jangan potong. Kode Botol. Kode Sinaiticus dan kode Vatikanus itu ditulis huruf kapital Yunani, huruf besar. Kamu tidak tahu apa-apa, sudah turun kau. Kau tidak tahu apa-apa mulai di sini. Lanjut aja Bang Goto, saya pegang mulutnya tuh. Begini. Nggak, biar dia kepanasan di atas dia, biar dia turun sendiri. Bahasa Yunani. Biar dia turun sendiri. Mengerti. Jadi begini. Nah, setelah Ptolemy Philadelphus ini menyurat ke Imam Besar Yerusalem. Sudah mute dulu, sudah turunkan aja tuh. Nyatamu mana? Dikasih. Sudah. Jadi setelah menyurat, penyurat sudah kau baca sejarahnya. Sebentar saya kasih kau bukunya. Kau beli sana di Gramedia. Jadi begini. Nah, setelah sudah turunkan aja nih Bang. Nah, Gramedia. turunkan aja. Ya. Jadi kasihan yang di bawah ini, kita edukasi ya. Jadi setelah Ptolemy Philadelphus itu menyurat kepada Imam Besar Yerusalem, dalam hal ini adalah Eliezer, dalam surat itu tertera bahwa Kaisar Alexandria Ptolemy Philadelphus II ini menginginkan ada 6 kepala suku dari 6 suku yang diutus ke Alexandria untuk menerjemahkan perjanjian lama atau kitab Tanak ini dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Jadi oleh Imam Besar Eliezer dikirimlah 6 tua-tua dari 6 kepala suku, berikut 66 orang yang terpelajar dari Yerusalem. Jadi totalnya 72. Kenapa dikatakan Septuaginta? Septuaginta itu berarti 72 atau 70. Itu. Jadi dikatakan, dan juga diselesaikan 72 hari. Setelah mereka ke sana, ini yang 62 orang itu dan 66 orang terpelajar dari Yerusalem, mereka berangkat ke Mesir, Alexandria. Sampai di sana mereka diperlakukan kurang baik. Mereka justru dikurung, di sel. Disinilah rawan, kalau Anda baca sejarah, di sini rawan manipulasi. Kenapa dikatakan rawan manipulasi? Serapan yang dikatakan Kodondi itu betul. Sudah dirubah. Kenapa? Karena mereka ini menulis di bawah tekanan. Kalau kau tidak mau terjemahkan ini, kamu saya bunuh. Itu kata Alexandria. Jadi di sel mereka diancam ya Bang Goto. Diancam. Oh iya. Begitu hasil terjemahan ini keluar, ternyata berbeda. Betul yang dikatakan Kodondi. Oh, berarti di bawah tekanan juga mereka ketika menerjemahkan itu ya. Ketika mengambil serapan lalu diterjemahkan ke bahasa Yunani, itu di bawah tekanan juga ternyata Bang Goto. Mereka mau dibunuh, mereka di sel, bahkan mereka tidak dikasih makan dalam sel itu selama beberapa hari. Kan jadi di sini rawan manipulasi. Kita tahu kalau kita dalam tekanan bisa terjengkel kan, menurut mereka ini kan tidak mengerti bahasa Yunani. Oke lah, kita rubah-rubah aja nih. Kan begitu. Makanya coba Anda pelajari kitab Tanak itu 24 bab saja. Kok tiba di dalam perjanjian lama 39? Jadi banyak. Siapa yang nambah itu? Ayo.
Masa dari 24 bab kitab Tanakh jadi 39? 15 nya siapa yang nambah? Ayo. Ah, Ayo siapa yang nambah?